Halo. Halo semua. Halo teman-teman semua, ada Pak Ernest hari ini. Wah, Pak Ernest di kantor ya. Iya. Tunggu, Ci Eni mana ya? Saya dari tadi nyari-nyari Ci Eni nggak ada loh. Halo Pak Ernest, Pak Niko. Halo. Bapak Dedi, ketemu lagi nih kita. Oh my god. Ini Ci Eni, udah aja dia. Halo Cieni, Blonde. Halo Pak Adas, Ko Yohanes, Pak Niko. Halo. Halo. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Hei, hebat. Kalian nih. Selamat sore, Pak Ernest, Pak Niko. Halo. Semuanya. Pokoknya ada yang double alat terlalu dekat deh. Oke teman-teman. Ini Ci Eni Pak Ernest kan udah house. Jadi kalau waktu saya unmute sendiri ya. Halo. Ya. Halo. Halo Pak Ernest. Oke. Ini 2 menit lagi, tapi seperti biasa teman-teman, karena masih di Zoom masih 141, jadi kita akan nunggu teman-teman kita 5 menitan. Tolong kasih tahu ke teman-temannya yang bagi belum join di Zoom kita untuk datang ke Zoom untuk join sama kita, karena hari ini ada sharing yang luar biasa dari seorang leader yang sudah berpengalaman 20 tahun lebih dan jam ke AFC, dan kita akan tahu bagaimana dia bangun jaringan dari nol, apa kesulitan dia. Kita akan dengerin semua sesi sharing ini. Nah, sebelum dimulai sharingnya teman-teman, ada Pak Ernest dulu mau welcoming ke kita semua, karena dia udah kangen sama kalian semua. Betul. Tapi tunggu ya. Nunggu jam 3 ya, Nik ya? Masih nunggu ya? Tunggu 5 menit sih, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ya, di open dulu semua. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi bisa ini icebreaker dulu ya. Ada Jenderal Harto, ada Pak Harto. Apa kabar semua? Baik-baik saja semua ya? Udah SD, SMP, SMA. Baik-baik saja, Pak Adas. Mentahti saya biasa ke KPK saja lah mentah. Halo yang semuanya. Saya tahu baik sementara ini yang di KPK saja kalau mentahti. Pak Ernest. Semuanya. Ya, selama kita dengar ya dia bener-bener baik dong. Kayak ada alumni yang berembi-berembi ini bener baik sa. Berpuluh-puluh tahun ini kan bener baik. Sehat semua sehat. Ya. Halo. Kantor nih. Cek motor ada satu cek aja. Cek dulu. Iya. Amin. Pakai pesawat. Kalau asuransi butuh nilai barang. Nilai barang kayak HP, nilai barangnya satu. Mas saya kukuah, mas saya. Kalau itu kan NPWP kan nggak ada nilai barang. Iya, Pak. Nggak bisa ngomongin. Halo. Coba sih survei ke KPK dulu, survei ke KPK. Saya Jadi kasih dia harga Lihat gimana yang cocok, lanjut. Kalau memang ngerasa ada yang nggak ngeh ya. Pak Harto lagi jalan di mana nih Pak Harto? Nanti kalau seumpama dibilang bermasalah, malah nggak sekali suara. Ini yang mataran gitu. Sesuai anunya. Ada yang dia butuhkan. Urusan kan paling berapa? Tapi 1.500.000 kan? Setnya gitu. Udah hidup apa ya beda itu kan karena memang kita beda-beda jadi nanti. Saling saya di medsos enggak. Nah, di unmute aja ya, demi kelancaran bersama.
Kok masih ada yang bunyi tuh? Nggak ada loh musiknya. Apa ya ini? Kemeresek banyak suara yang masuk, ada yang lupa mute video. Udah normal. Ya, udah. Nah. Jenny? Ya, siap. Oke. Kita ada di 200-an. Kita nunggu 3 menit lagi, teman-teman. Pak Ernest di kantor ya? Iya. Teman-teman jangan nilai saya kurang ajar ya. Saya di rumah, Pak Ernest di kantor ya. Omongan. Gak apa-apa lah, kita kan ini, kita cuman ini aja kan, saya tinggalnya dekat, jadi gampang loh sini kontrol. Nah, hari ini Manado, ada Manado. Tadi saya lihat Manado. Ada Padang, Bali, rajin-rajin nih semua. Saya tahu nih teman-teman rajin. Kenapa sih hari ini kita kadang kalau home talk atau acara-acara di Zoom kita harus hadir teman-teman. Karena ini penting buat kita saling ngecas, kita bisa dari patah semangat jadi semangat lagi. Kita temu kangen, biasa kan saya jujur aja sebelum ada Zoom kita ketemu paling 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Sekarang kita seminggu 3 kali bisa ketemu, Anda bisa ketemu Pak Ernest, bisa dapat info. Terus kenapa training belum ada? Soalnya banyak yang WhatsApp saya kan. Kok trainingnya jadi nggak ada, teman-teman di Home Talk ini, nanti NDO ada lagi. Saya kan jaga juga, biar kalian nggak bosen. Nah, kalau Home Talk ini justru Anda bisa langsung belajar langsung dari pengalaman. Karena Anda tahu, pengalaman itu adalah guru terbaik. Karena orang udah lewati langsung. Dengan Home Talk ini kayak Ko Adrian, Cilavina, Dr. Yudi, Dr. Luigi, setiap leader punya pengalaman masing-masing. Nah, itulah guru dari yang kita bisa shortcut beberapa step mungkin gitu loh. Nah, dari situlah makanya pentingnya Anda datang di acara ini. Ada Makassar juga, Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, karena kita AFC almost di seluruh Indonesia. Nah, hari ini ada bintang tamu spesial, ada Jenny Crown. Dia adalah seorang leader yang udah dimain di dunia network selama 20 tahun. Itu kurang lebih 3/5 hidup saya. Saya kan masih 30 tahun. Jenny 20 tahun main network. Nah, kita akan tahu langsung dari dia semua. Nah, sebelum dia sharing tentang pengalaman dia yang berharga ini, ada Pak Ernest juga ikut dalam sesi interview ini dan beliau pengen menyapa Anda, pengen welcoming lah gitu, karena udah lama kan nggak ketemu Pak Ernest. Betul banget. Nah, oke, Pak Ernest boleh mulai, karena kita udah 251, pasti jalan. Oke, sip. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di Zoom kita hari ini. Saya cuma pengen sebelum CNI kita semua mau mendengarkan tentang kisahnya CNI ya, gimana dia bisa memulai dari network. Kita pengen supaya semua bisa belajar, semua bisa sukses di sini. Cuman saya mau satu sharing sebelum kita mulai ke sana ya. Saya cuma mau sharing pengalaman saya pribadi gitu ya. Kita semua tahu kalau situasi sekarang agak menakutkan, meragukan, semua nggak ada yang bisa melihat ke depan gimana gitu ya. Kalau lihat putar berita terus akan negatif semuanya, berita tentang resesi, tentang kejahatan di luar sana Bapak dan Ibu. Tapi saya cuma mau bilang jangan percaya semua itu. Maksudnya kita bisa waspada boleh, jangan overspending. Kita waktunya saat ini menabung, jangan spend yang nggak perlu. Tabung, cuman saya mau bilang tetap yang paling penting adalah mimpi, pengharapan, dan perkataan Bapak dan Ibu. Ini saya mau cerita sedikit pengalaman saya waktu saya di Amerika. Ceritanya dulu kita waktu ke Amerika, saya cuma seorang imigran, saya bekerja di sebuah hotel. Saya lulus kuliah, saya langsung kerja di hotel Bapak dan Ibu. Waktu saya mulai kerja di hotel itu saya lihat, wah kalau mau jadi GM
dari posisi saya itu ada 1.000 orang. Jadi kita mesti bersaing sebanyak 1.000 orang. Dan di situ saya, aduh susah ya kalau mau bersaing, ada politik, ada segala macam, dan kelihatannya impossible. Nah kemudian saya ketemu seorang yang selalu menasihati saya. Dia mentor saya, orang Malaysia, dia bilang, kamu nggak bisa gini terus, kerja gini, kamu harus mulai usaha sendiri kalau mau sukses. Nah saya cuma dari situ, saya cuma tangkap itu aja, saya beranikan diri untuk bermimpi Bapak dan Ibu, bermimpi untuk punya usaha sendiri. Singkat kata saya coba dari kecil, akhirnya saya decide untuk berhenti, quit the job, terus saya mulai usaha sendiri. Modalnya cuma mimpi. Semua orang bilang gila, itu kerjaan enak ditinggalin, kenapa? Karena cuma modalnya saya cuma punya mimpi Bapak dan Ibu. Saya percaya bisa, saya mimpi saya jalanin. Waktu saya mulai usaha, sulitnya setengah mati. Tahun pertama kita mulai, kok makin sulit ya? Ternyata nggak segampang itu untuk bikin bisnis sendiri. Ada keinginan untuk kembali lagi bekerja lagi aja lah biar aman gitu ya. Tapi di situ ada challenge di hati saya, kayaknya kalau saya bisa melalui semua ini pasti semuanya akan bisa saya taklukkan ke depan. Akhirnya saya jalan dan bisnisnya booming, maju gitu ya. Itu di kota Atlanta. Somehow istri saya selalu punya kayak punya sixth sense gitu. Dia bilang kita harus pindah ke kota. Saya nggak tahu kotanya apa, cuman ini ke Atlanta kayaknya bukan tempat kita loh. Kita disuruh pindah ke kota lain. Nah waktu itu kita udah cari-cari kotanya, kota apa, kita hanya bisa berdoa dan melihat kotanya kita kunjungin. Beberapa kota kita kunjungin kok nggak seneng, nggak cocok. Akhirnya kita ketemu kota yang cocok, yaitu Houston atau Dallas di Texas. Nah kita waktu bingung milih, akhirnya kita decide ya udah kita pindah ke Houston aja. Waktu kita semua sudah setting up, ternyata nggak lama itu terjadi krisis ekonomi di Houston yang luar biasa Bapak dan Ibu. Nggak cuma sampai di situ, waktu kita decide hari move-nya itu mungkin kayak 3 minggu lagi kita akan pindah. Semua kita sudah cancel kontrak rumah, semua kita sudah apartemen di Amerika kita cancel semua. Kita mau berjalan pindah, perusahaan sudah ditutup. Waktu kita mau pindah itu terjadi hurricane yang sangat besar, namanya Katrina. Itu hancur semua, sisi dari bawah itu, dari Baton Rouge sampai ke Texas itu semua hancur. Teman-teman saya bilang udah nggak usah ini deh, nggak usah terlalu gede mimpinya, tetap aja di sini kan cukup, kita punya teman-teman semua di sini. Saya nggak ada kenalan di kota Houston itu, nggak ada kenalan siapa-siapa, kok saya berani ke sana gitu. Cuman sempat saya pikirin, oh ya gimana ya kalau nggak jadi ya, cuman somehow di hati keras gitu ya. Sudah ada mimpi, sudah digambarkan di dalam pikiran, kita akan begini. Mimpi dan pengharapan itu sangat penting Bapak dan Ibu. Terus kita jalan aja, kita nggak peduli, kita cuma yakin, kita pergi, kita pasti akan sukses gitu. Nah, waktu dari kota Atlanta, saya menuju kota Houston, itu kita ngedrive, saya dan Helen, dan anak saya yang paling kecil waktu itu, kita ngedrive truk yang gede Bapak dan Ibu. Di dalam perjalanan saya lihat itu pelang-pelang sudah hancur, hotel-hotel hancur, semua hancur karena hurricane itu ya. Banyak sekali yang mati Bapak dan Ibu. Dan waktu masuk kota Houston pun seperti kota yang sudah hancur itu ya, kota kayak habis perang itu. Ekonominya juga nggak baik Bapak dan Ibu. Kita juga di situ sempat bingung, aduh gimana ya, ini bener nggak ya kita masuk ke kota ini, karena kita mempertaruhkan semuanya ke sini gitu. Untuk pindah ke kota Houston. Kita sudah tutup semua jalan di kota Atlanta, kita pindah ke kota Houston. Nah, cuma ada mimpi dan pengharapan. Tapi ada satu lagi yang penting Bapak dan Ibu. Waktu kita sampai di kota itu, kok kotanya mengerikan begini ya, hancur-hancuran semua. Kita waktu itu bawa mobil, kita malam-malam kita parkir, kita bilang kita nggak mau ketakutan yang menguasai kita. Kita cuma bilang, oke, saya mau declare. Saya waktu itu parkir di kota Houston, kita cuma bilang kita parkir, kita lihat semua kota-kota karena kita waktu itu basically bisnisnya bersama dengan gedung-gedung besar Bapak dan Ibu gitu ya. Kita cuma datang ke kota-kota itu, kita liatin satu-satu gedung, kita cuma angkat tangan, kita bilang ini akan jadi customer kita, ini akan jadi customer kita akan sukses di sini. Saya nggak peduli tentang perekonomian, saya nggak peduli tentang ekonomi Houston yang tidak bagus, saya nggak peduli, tapi saya percaya saya akan sukses. Saya lihat, kita bilang ini customer kita, gedung ini customer kita declare-in Bapak dan Ibu. Lewat, of course, tetap harus berjuang dari awal, kita nggak ada kenalan siapa-siapa, dalam 1 tahun kita menjadi preferred vendor buat semua gedung-gedung itu. Semua gedung yang kita bilang tadi, semua itu jadi customer kita Bapak dan Ibu. Kita jadi salah satu perusahaan yang sukses Bapak dan Ibu di sana ya. Saya sempat dipilih jadi bisnis terbaik untuk minority owned. Jadi, ada suksesnya juga di situ. Nah, tiba-tiba seperti itu saya tadi bilang, Bu Helen ada kayak six sense gitu, dia bilang suruh pulang ke Indonesia. Itu juga lagi bisnis lagi naik-naiknya. Kita juga udah
Waktu itu karena kita sudah pernah lakukan ini dan kita percaya, akhirnya kita pulang ke Indonesia. Teman-teman semua bilang, jangan pulang ke Indonesia, Ernest, kamu nggak ada kenalan, kamu nekat, kamu punya keluarga, kamu gimana gitu. Cuman somehow kalau sudah punya satu mimpi, kuatin Bapak dan Ibu ya, punyain satu gambaran. Gambarannya apa? Oh, kalau saya melakukan ini, saya pasti akan sukses. Bapak dan Ibu selalu penting gambarin. Oh, di AFC kita ini semi-semi apa ya, mukjizat loh Bapak dan Ibu ya, bisa ada di tahun ini, masuknya pas, produknya pas, untuk produknya bisa bekerja gitu, dan lagi booming, pas lagi boomingnya Bapak dan Ibu ya, semuanya kayak mukjizat gitu Bapak dan Ibu. Jadi percayalah, waktu Bapak dan Ibu masuk di tempat ini, ada satu kuasa di atas sana yang akan membantu Bapak dan Ibu sukses di sini. Nah, waktu bergabung di sini, punyain satu gambaran gitu Bapak dan Ibu. Saya akan sukses, gimana caranya? Bayangin aja, saya akan menjadi seorang daimyo, saya akan menjadi seorang bushido. Itu mimpi dulu, saya akan punya uang segini. Itu pelajarin dulu tuh, saya akan punya dana segini. Kira-kira nanti saya mau bikin ini, saya mau beli ini. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, mau punya rumah, itu aset yang bagus. Mau punya ruko, itu aset yang bagus. Kalau perlu tempel di belakang pintu yang Bapak dan Ibu bisa lihat setiap hari. Lalu declare, saya tahun ini pasti akan sukses. Itu declaration penting. Kita kalau lihat berita, wah resesi, bisnis tutup, itu Bapak dan Ibu akan membuat kita takut dan kita akan negatif. Jadinya nanti waktu kita mulai prospek, ada orang menolak, pasti Bapak dan Ibu, nah bener nih, aduh bener nih, akhirnya kejadian gitu. Akhirnya kejadian kalau kita ngikutin berita Bapak dan Ibu. Nah, saya sendiri, saya adalah produk mimpi dan pengharapan Bapak dan Ibu ya. Jadi saya cuma mau cerita, dan saya sudah pernah mengalami masa ini. Di Houston waktu itu, masa yang paling suram untuk kota Houston, tapi kita bisa menjadi sales yang terbaik. Bahkan itu bisa lebih dari 10 kali lipat yang ada di kota Atlanta waktu kita tinggalin itu. Saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak ada network apa-apa. Saya cuma mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, dan bekerja keras gitu Bapak dan Ibu, dan bisa sukses gitu. Ekonomi bukan source Anda gitu Bapak dan Ibu ya. Di balik semua ini ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Bapak dan Ibu. Mau agama apapun, kita semua percayalah bahwa Tuhan ada beserta Bapak dan Ibu, dan Dia bisa mengubah situasi. Dia seperti membalikan tangan saja Bapak dan Ibu. Jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah perkatakan hal yang negatif. Ingat, gambarkan mimpi Bapak dan Ibu, di sini bisa sukses. Wah, nanti coba lihat nih, Annie Crown, kemarin ada Budi Darwin, mereka adalah semua orang-orang yang sukses. Tapi mereka nggak cuma sukses karena duduk-duduk. Mereka kerja keras Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini bisa sukses kalau Bapak dan Ibu mau melakukan. Tapi yang paling penting dari semuanya sebelum melakukan adalah gambaran Bapak dan Ibu. Penting untuk menggambarkan suatu mimpi Bapak dan Ibu mau jadi apa, lalu uangnya buat apa gitu ya. Nanti habis ini kalau sudah achieve ini saya mau apa, itu harus ada Bapak dan Ibu. Dan print gambar-gambar. Kalau mau rumah yang lebih besar atau mau punya rumah kedua, print gambarnya. Tempel, Bapak dan Ibu lihat dan perkatakan, saya pasti achieve. Oh, kalau belum bisa, oke, tempel gambar Bushido dulu, atau tempel bonusnya Pak Budi Darwin dulu. Perkatakan, saya juga bisa, saya pasti bisa. Bapak dan Ibu, itu sangat penting. Apa yang kita ucapkan pasti akan terjadi Bapak dan Ibu. Sebaliknya, kalau kita ucapin hal-hal yang negatif, amit-amit akan terjadi juga Bapak dan Ibu. Jadi saya cuman sedikit hari ini, karena saya pernah mengalami secara pribadi. Saya nggak kenal siapa-siapa di kota Houston. Saya orang minoritas. Saya datang nggak ada kenalan, saya ngetok-ngetok pintu Bapak dan Ibu untuk jualan produk kita dulu ya. Dan semua itu lawan kita orang bule, perusahaan-perusahaan gede. Kita pura-pura aja jadi kayak perusahaan gede. Ngetok-ngetok pintu, saya pura-pura jadi salesman. Nanti kalau ditelepon saya yang seakan-akan orang lain gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu aja saya bisa sukses Bapak dan Ibu. Apalagi di sini Indonesia, bisa bahasa Indonesia, orangnya makan nasi, dan mereka punya dana Bapak dan Ibu. Produk kita, produk yang luar biasa Bapak dan Ibu. Saya punya teman lama di Bandung yang positif kena COVID. Mereka pakai, saya support sih ke mereka, karena mereka memang belum ada uang gitu ya. Saya support, kita jadiin AFC Care juga, dan saya monitor. Dan mereka dari positif menjadi negatif Bapak dan Ibu. Menurut saya saat ini, di kondisi seperti ini, produk yang luar biasa
ini adalah suatu pengharapan juga Bapak dan Ibu. Jangan termakan berita negatif. Itu aja dari saya. Selanjutnya kita akan belajar dari Cieni. Cieni adalah orang yang luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu tahu di perusahaan sebelumnya, ini dia sudah achieve posisi yang sudah nggak mungkin keluar lagi Bapak dan Ibu gitu ya. Karena saya punya saudara juga di perusahaan lamanya Cieni juga banyak gitu. Mereka yang belum capai posisi ini aja nggak mau. Waktu baru mulai juga sampai sekarang pun mereka nggak ada yang mau pindah gitu. Nah, ini amazing banget bisa mau membuka hati dan pindah ke sini. Dan mungkin yang bisa ditanya nanti ke ini gimana perbedaannya gitu ya antara di sana dan di sini, secepat apa gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu pelajari, nanti kita ada sesi tanya jawab juga. Silakan tanya sampai bisa Bapak dan Ibu. Kita pengen semua sukses di sini ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Oke, teman-teman, itu dari Pak Ernest, welcoming. Saya selalu bilang ke teman-teman. Thank you, Pak Ernest. Luar biasa, on fire. Saya yang pernah ikut training saya selalu bilang saya jujur aja lebih dekat sama Tuhan, karena main sama, maksudnya gini, Anda adalah produk dengan apa yang Anda gauli. Maksudnya gitu. Jadi kalau Anda main sama maling, Anda akan jadi maling. Anda main sama orang yang dekat Tuhan, pasti Anda jadi dekat sama Tuhan. Amin. Nah, hari ini ada Any Crown, Cieni Crown. Siap. Cieni, boleh kenalin nggak ke teman-teman? Mungkin ada yang belum tahu Cieni Crown, belum kenal. Boleh nggak ceritain Cieni Crown dari nama lengkap, usia, punya anak apa enggak, punya suami apa enggak? Biar semua tahu kan, biar semua kenal, tinggal di mana Cieni gitu loh. Oke, shalom, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Nama saya ya Any Crown itu crownnya sebenarnya adalah nama bekas suami karena menikah di Amrik. Orang memikir kalau menikah ke Amrik itu enak ya. Padahal itu waduh luar biasa, itu seperti masuk ke dalam penjara kayak burung di dalam sangkar emas. Itu benar-benar saya ditempa sangat luar biasa. Saya usia sudah 52 tapi on the way menjadi 25 karena produk yang luar biasa ini ya. Memang benar-benar produknya dahsyat. Kalau misalnya saya sih hanya ibu rumah tangga biasa, menjadi luar biasa, nggak pinter-pinter ya, tetapi menjadi luar biasa karena memang tadi saya bilang Tuhan ini apa yang mau saya sampaikan. Tuhan kasih gambarnya begini loh. Kamu itu dari pertama itu memang sudah dipersiapkan dari kehidupan yang sangat susah. Pertama kali belum kenal network pun di usia 23 menikah ke Amrik itu pun susah. Artinya harus ditempa benar-benar, itu harus jadi kuat mental menghadapi banyak situasi, broken home, ya program depresi dan sebagainya. Itu nggak perlu dicerita kecuali Niko nanya ya. Tetapi dari sana itu sebenarnya base-nya udah ada. Jadi kadang-kadang itu orang suka mengeluh kenapa begini, kenapa begitu. Semua itu baik. Ya apapun yang kita alami semuanya baik. Pada dasarnya kalau tambah kita ditempa Tuhan dalam banyak masalah itu sebenarnya mempersiapkan kita untuk berkat yang besar. Tapi orang melihat susahnya, orang melihat negatifnya. Nah, jadi dalam segala hal itu saya selalu percaya ya, dulunya saya adalah wanita yang paling depresi, nanti kalau diizinkan sharing baru sharing, tetapi dari dunia yang begitu gelap, saya bisa bangkit, dan intinya begini, apapun, dan corona ini bagian dari proses juga. Semua diizinkan Tuhan supaya kita lebih dekat sama Tuhan, benar ya, lebih dekat kembali ke keluarga, semua dalam keseimbangan ya. Jadi itu yang bisa cerita Diko. Oke. Cieni, ya. Udah kenalin diri ibu rumah tangga. Boleh tahu nggak Cieni pertama kali main network kapan? Dan apa yang bikin Cieni join network? Oke. Sebenarnya saya bukannya orang yang benar-benar nyari network ya. Saya juga kenal network marketing itu secara kebetulan saja. Seumur hidup saya waktu di Amrik itu menikah di usia yang sangat muda, suami 16 tahun lebih tua, tapi intinya, waduh, kayak tragedi melulu ya. Kalau disebutkan panjang sekali. Jadi di sana itu memang dari usia yang begitu muda itu kekuatan itu, jadi gini, manusia itu sebenarnya kita ada survival instinct, baru saya pahami ya akhir-akhir ini. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kita ini dengan survival instinct. Jadi supaya dimanapun misalnya itu terjadi suatu tragedi ataupun suatu itu kita otomatis bisa untuk survival seperti begitu. Jadi network itu bukan karena memang mencari, tetapi karena mungkin berdoa ya. Saya pada saat itu sih kerja pulang ke Medan itu dalam kondisi hamil,
melahirkan Colin di Medan, pertama-tama mau cari melahirkan anak aja nggak punya duit, terus terang aja di tahun 95 akhir ya. Jadi saya cari-cari koran, ya itu kerja saya pertama itu saya nggak sadar itu apa, yang penting bisa kerja halal, itu timeshare ternyata, yang dimana tidak ada gaji, hanya dapat komisi. Bayangin, orang bilang susah banget. Saya nggak ngerti susah, yang penting saya mau melahirkan anak, nggak ada duit, padahal tuh melahirkan anak cuma 900.000 rupiah. Jadi di timeshare itu saya selalu dari pertama adalah saya selalu karena mungkin tekanan hidup, saya mengatakan apapun saya bisa, asal saya mau, apapun saya bisa sukses, yang penting saya mau belajar. Jadi ketemu timeshare itu bisa taklukkan ya dan menjadi top producer dalam kondisi nggak mungkin karena wanita hamil, terus katanya nggak mungkin kamu dapat pekerjaan ini, nggak mudah, yang top producer juga sangat muda, usia baru 20 sekian tahun. Saya perhatikan aja, oh gimana dia jadi top producer, dan demi anak sambil berdoa ya akhirnya bisa seperti itu. Dan ketemu dengan network ini pun nggak kebetulan karena saya dulunya kerja di namanya Pricemart, nah itu adalah kayak giant supermarket begitu yang dari Amrik, kantor toko pertamanya di Sudirman Jakarta, terus buka cabang di Medan. Jadi saya habis melahirkan anak mau cari pekerjaan dan itu yang saya temukan dulu. Gaji pada saat itu sudah 6 juta di tahun 96 ya, lumayan banget. Besar loh itu. Iya, jadi pokoknya sudah posisi tertinggi aja. Pokoknya saya selalu dan semua sebenarnya dari mindset ya. Kalau kita dari mindset mengatakan I'm the best, bukan karena saya hebat, tapi Tuhanku hebat seperti itu ya. Jadi selalu berikan yang terbaik. Saya selalu mengatakan, saya belajarnya dari buku The Magic of Positive Thinking, itu perlu Anda cari. Karena gini, saya diajarkan di sana, tell your boss, saya akan jadi aset untuk Bapak. Nah, karena jadi aset, otomatis pikiran kita mengatakan bagaimana menjadi aset untuk perusahaan. Dan saya sudah selalu mempunyai mindset seperti begitu. Ketemu dengan networking itu, pada saat itu lagi di Jakarta, sedih ya, karena kondisinya sebenarnya pun walaupun kelihatannya saya strong, selalu happy, selalu positif, di hati kecil itu nggak bisa bohong, saya merasa malu banget belum bisa menjadi ibu yang baik. Jadi kalau ditanya itu, kenapa ya pada saat itu saya mau masuk ke network itu, saya hanya mau kebebasan waktu, di mana kalau kerja itu jadi manajer, apalagi top management itu nggak ada namanya off. Itu bisa 16 jam ya, overtime nggak dibayar. Saya hanya pengen aja kalau semua orang berdoa jadi kaya, saya enggak. Saya berdoa, Tuhan, saya pengen banget menjadi ibu yang baik untuk Colin. Nah, itu aja. Tapi ternyata kan Tuhan menjawab doa itu lebih dari itu, di mana saya mau bekerja di rumah menjadi ibu yang baik, Tuhan malah proses saya yang dulunya pemarah ya, yang pokok dikit-dikit marah itu menjadi lebih sabar. Jadi intinya itu semua satu paket itu diproses dari bentuk yang hancur-hancur itu sampai bisa seperti itu, dan benar-benar ya semuanya dapat, bukan saja bekerja dari rumahnya, suksesnya dapat, menjadi inspirasi untuk anak dapat. Jadi ya itu di Jakarta itu saya ketemu networking itu seorang anak muda. Saya lagi jalan-jalan di toko Next. Karena memang saya lagi akhir tahun itu ya berdoa, Tuhan pengen dong saya melihat orang bergandengan tangan bersama keluarga, bahagia banget ya, kapan saya bisa walaupun reuni sama anak, kalau ketemu anak itu bisa 3-6 bulan. Jadi ada seorang anak muda, orang Australia ya, itu sampai hari ini selalu walaupun dari perusahaan lama, saya selalu berucap syukur, semua everything happen for a reason. Dari manapun selalu mengucap syukur, semua Tuhan izinkan, semuanya baik, itu adalah proses kehidupan. Jadi anak muda ini yang dulunya menjadi sponsor saya, masuk ke dalam toko Next itu, hanya mengatakan, excuse me, kenal nggak satu orang yang kami lagi ekspansi buka kantor baru di Jakarta, kenal nggak satu orang yang pengen punya penghasilan tambahan 5.000 atau full time $10.000. Saya pikir pekerjaan baru. Nah itu asal mulanya. Jadi semoga terjawab. Nggak sengaja ya ketemunya ya, Ci? Nggak sengaja. Lalu Cici jalani selama 20 tahun bisnis di perusahaan lama itu, betul nggak? Oh ya, 20 tahun itu pertamanya kan hanya butuh, saya berpikir pengen bekerja dari rumah, gaji 6 juta, 18 juta aja syukur banget supaya saya berani ambil tanggung jawab sebagai ibu. Nah, jadi beberapa kali pengen, mungkin ada teman-teman juga sama ya, bergabung itu kita kadang-kadang ikut-ikutan. Terus impian sudah tercapai, tidak membuat yang baru lagi, dan mentok lagi. Mengalami banyak selama 20 tahun itu bukan gampang, saya banyak sekali pengen keluar. Kenapa? Karena kesalahan sendiri ya, salah manajemen uangnya ya, karena tupo-tupo begitu jadi banyak utang ratusan juta. Saya sampai mengatakan udah nggak mau lagi. Itu juga, nah
akhirnya pulang ke Medan, nggak pengen lagi di networking, dapat pekerjaan di rumah sakit Gleneagles sebagai top management yang nggak ada kaitan dengan rumah sakit, bisa Tuhan anugerah sebenarnya ya. Dari sana itu ya balik lagi. Nah, jadi intinya proses ya, akhirnya di Medan itulah ada kantor di mana saya beranikan diri mengatakan bukan bukan hanya komplain ke manajemen, nggak ada kantor, saya bertanya kepada kantor pusat, ke GM-nya, gimana caranya saya bisa punya kantor di sini supaya saya bisa membantu lebih banyak orang. Nah, itu asal usaha. Jadi sehingga di Medan itu tahun 2004, nah sampai sekarang udah besar sekali ya, seperti itu. Oke, Cik. Singkat cerita dulu, potong dari CN 20 tahun berkarir di dunia network. Lalu kenapa sih mau gabung sama AFC? Kan di sana, maaf, jabatannya tuh ibarat di sana tuh kayak daimyo apa bushido ya? Kayak seperti itu posisi kan memang kalau chairman itu seperti bushido lah mungkin enggak, chairman itu daimyo. Eksekutif daimyo. Kalau bushido itu ya mungkin seperti chairman ya kali ya. Nah, Cici itu ranknya terakhir apa? Saya presiden. Presiden tim itu presiden tim ya kalau misalnya income ya sekitaran 200 ada, kalau lagi naik banget pernah 400 sekian juta sebulan. Kalau lagi males 180. 150. Apa yang bikin Cici masuk ke AFC? Kan teman-teman di sini ada 421 orang di Zoom, di Facebook saya pasti ratusan. Orang punya income yang pernah ngerasain 400 juta sebulan, lalu stabil katakan 100 sampai 200. Ngapain pindah ke AFC, Ci? Nggak ada niat pindah sebenarnya ya. Saya ada, itu ceritain dong, ceritain. Saya juga nggak kenal AFC itu apa. Memang pas pada saat itu lagi berkunjung ke Jakarta akhir tahun lagi ya, selalu kayak akhir tahun tuh Tuhan selalu membuat katanya gini, kalau memasuki tahun yang baru, Tuhan tuh sudah persiapkan loh, selalu memberitahukan kepada hamba-hambanya, nabinya itu apa yang akan terjadi. Cuman kita terlalu sibuk nggak perhatian ya. Memang pada saat itu dibikin gerah banget. Sepertinya saya kehilangan passion. Sepertinya saya pengen cari jawaban. Pertama, saya pikir anak mau sekolah, ngotot banget mau sekolah di luar negeri. Saya bilang, segala sesuatu itu, makanya gini, ini belajar, segala sesuatu harus tanya Tuhan dulu. Mau kemana ini? Jadi saya pada saat itu memang berangkat ya bertemu dengan Bapak rohani saya itu di Zimbabwe. Nah di sana itu ya memang saya udah tahu sebenarnya tapi cuma konfirmasi dan benar-benar beliau ya saya juga nggak tahu di sana apa yang akan terjadi. Namanya Tuhan itu kalau itu kan energinya itu luar biasa ya, percaya atau tidak. Tapi terpilih gitu diurapi, katanya kamu dapat urapan jadi miliarder gitu. Waduh amin, udah berarti tambah lagi puji Tuhan. Berarti saya paham banget itu hanya titipan Tuhan mau pakai untuk memberkati bangsa. Jadi terus di sisi kanan lagi katanya gini, saya mau tanya ini kenapa saya lost passion, apakah ini berkat ini berkelanjutan di perusahaan ini atau gimana? Nah, beliau cuma jawab, your season is over, kata gitu. Tugasmu sudah selesai di perusahaan ini. God has opened up a new door for you, and that's God's truth ya. Dan saya langsung paham ini ya kata gitu. Ya udah. Nah jadi nyambung ke sana, terus itu saya lupa bulannya kata Nico, ini kamu harus ketemu Pak Ernest. Oh ya. Jadi terbanglah saya ke sana, udah saya berdoa nih Tuhan, ketemu Pak Ernest mau ngomong apa ya? Oh jadi habis ketemu saya cuma satu hal aja saya tanya begini, Pak, kenapa sama seperti Nico bertanya saya, Pak Ernest kan udah sukses banget nih. Sebelumnya kenapa kok mau pulang ke Indonesia jual semua? Betul ya Pak? Terus saya tanya, Bapak kenapa mau mendirikan AFC? Padahal saya dengar dari ini udah sukses banget, udah mapan banget. Kata Pak Ernest, oh because of my wife. Sepertinya ada sukses. Sukses atau karunia penglihatan Pak? Iya itulah kira, oh iya paham. Jadi saya langsung pulangnya terus terangnya saya berdoa, Tuhan saya udah paham nih. Jadi mau ngapain, apa yang bisa saya lakukan ini? Untuk AFC. Nah, saya dengar jawaban di sini, bantu Pak Ernest. Nah, itu dia. Saya nggak tahu Anda percaya atau tidak, saya tipenya itu, kalau nggak percaya, Anda bisa taruh aja 1 triliun rupiah atau 1 triliun dolar di depan saya, nggak bergeming. Itu tipenya saya, nggak bergeming, nggak bisa beli, saya pindah kemanapun. Tetapi kalau dengar suara kecil itu, yang kita sambut, Tuhan mengatakan, pasti ada sesuatu. Saya hanya taat aja. Siap, berarti tepuk tangan dong, kita punya
founder yang luar biasa ya, benar-benar. Aduh, orang pilihan Tuhan nih ya. Jadi ya itu aja. Jadi saya memutuskan yes. Dan saya cerita ke banyak orang, saya mengatakan, kok Cici mau? Saya bilang bukan mengenai pindah loh, bukan mengenai uangnya loh. Uang itu ya udah cukup sebenarnya ya. Kadang juga masih diproses ya. Pas saya tuh pas akhir bulan ya habis juga ya karena gaya hidupnya tinggi. Tetapi ada satu hal saya bilang itu sudah diberitahu Tuhan. Saya nggak tahu kenapa, yang penting taat aja deh. Nah, jadi seperti itu. Dan hari ini saya bersyukur loh. Bayangkan loh Pak Anes, kalau saya tidak taat pada saat itu ya, di mana gelombang ini datang dengan pandemik ini, waduh, nah pas banget semuanya ya. Kita bisa semua memang udah dari rumah, belajar skill baru ya. Benar-benar semuanya pas. Nah, jadi intinya itu aja. Yang menyebabkan saya pindah itu bukan karena uangnya, dan juga bukan karena ini ya. Jadi semuanya tahu, saya itu selalu tak berdoa, bukan agamawi ya, tapi saya belajar sesuatu itu apa-apa bertanya dulu, sehingga nggak salah jalan. Oke, dari situ teman-teman kita bisa belajar. Memang tiap leader kita bisa belajar banyak hal. Saya juga belajar ada apa-apa ya tanya Tuhan dulu. Jangan Anda berdoa kalau lagi susah aja. Saya dulu kalau jujur kalau doa ke Tuhan kalau lagi susah aja, mau minta baru doa. Tapi selalu ada yang bisa dipelajari. Jadi memang ada dorongan hati, memang ini merasa ini udah takdirnya, karena teman-teman ini semua nggak masuk akal. Anda punya income 200 juta sampai 400 juta, 20 tahun bangun jaringan, dan pindah ke AFC, itu nggak masuk akal, nggak mungkin motivasinya duit, teman-teman. Jadi Anda bisa belajar mulai hari ini. Tadi Pak Ernest juga sharing bahwa pentingnya Anda dekat sama Tuhan dan tanya. Nah, oke. ini bergabung di AFC, 20 tahun bangun network, pasti heboh dong. Iya dong, pasti heboh dong. Dunia persilatan jadi kacau balau dong. Nah, bagaimana ini hadapin itu dan bagaimana mulainya? Contoh gini, kalau saya prospek nih, di sini ada Cilina contoh. Dia belum pernah main network. Waktu dia join network, nggak ada masalah, nggak ada beban apapun ya. Tapi kan kalau seorang Cieni Crown masuk, heboh semuanya. Bagaimana mulai awalnya? Saya yakin pasti biar teman-teman juga tahu. Katanya gini soalnya Cieni. Katanya gini, itu mah enak kalau leader. Masuk tinggal Bogor, Bong. Tinggal ini itu. Nah, boleh No. ceritain kita true story-nya. Apa yang terjadi waktu kita masuk? Oke, sewaktu tentunya gini, saya bukannya seperti itu ya, walaupun memang network-nya udah besar, saya juga sahabat baik dengan banyak pemimpin di perusahaan lama ya, dan saya tipenya itu selalu mementori siapapun itu, karena memang saya kekuatannya di personal development, saya selalu memberinya gratis. Mau tim siapa nggak peduli, yang penting saya bermanfaat untuk orang itu menemukan jawaban kehidupan ya. Jadi memang heboh banget pada, ini kok bisa seperti itu? Saya tidak membawa siapapun, terus terang aja, karena saya tidak kalau Tuhan sudah mengatakan ini pintu baru, kita nggak perlu harus, dan saya udah memang berkomitmen pada saat itu tidak mengajak siapapun, tidak akan mengganggu perusahaan lama, tetapi sewaktu berdoa saya bilang, Tuhan, saya ke perusahaan ini, siapa yang perlu saya bawa bersama saya? Tuhan tunjukkan hanya beberapa wajah saja. Ya, maka itulah kekuatan doa. Saya berdoa Tuhan, dan saya melihat wajahnya, baru saya bicara. Saya bilang gini, ini begini. Nah, kalau semoga kamu mendapat hidayah, kamu mendapatkan ini ya, ayo. Nah, pas itu selalu diizinkan Tuhan, orangnya menghubungi saya, memang pas ada perlu dapat solusi, saya bilang, aduh, gimana ngomongnya ya, tetapi ini kalau kamu mau percaya, ayo. Nah, jadi saya bersyukur banget, saya memang dikelilingi beberapa orang yang sangat setia, yang mohon maaf itu, apapun itu tidak pernah menjelekkan ya, dalam susah dan senang, mereka udah terbukti sekali kesetiaannya. Ya, intinya dalam susah dan senang, mereka tahu saya adalah sahabat, dan apapun terbaik untuk, walaupun kelihatan saya tegas banget, saya tegas itu bukan karena keras ya, tapi saya dididik dari seorang wanita yang pelin-pelan, yang selalu mencoba menyenangkan semua orang, dan saya akhirnya sadari saya tidak bisa menyenangkan orang, yang saya perlu senangkan adalah Tuhan, yang penting jalannya lurus, A ya A, B ya B, tidak bergeming, seperti itu, jadi namanya integritas. Intinya saya tidak bawa, dan Anda bisa cek, makanya itu tidak banyak, kecuali mereka sendiri, saya berprinsip tidak menghubungi siapapun di perusahaan lama, kecuali mereka menghubungi saya nggak pernah seperti itu, yuk ikut, nggak ada. Saya hanya berdoa, Tuhan siapa yang butuh saya tolong. Nah, Cik,
Waktu Cici mulai di sini Ya. dengan masa yang nelpon Cici ya pasti orang-orang terpilih aja ya. Maksudnya orang-orang yang memang udah ditakdirin, which is nggak mungkin kan. Cici kan pasti punya ratusan ribu orang, nggak mungkin ratusan ribunya pindah. Nah, Iya, betul. dan perusahaan AFC ini kan beda banget tuh marketing plan-nya sama yang dulu. Apa yang Iya. waktu Cici join gimana? Maksudnya kan belajar ulang kah? Atau memang udah tahu sistem kayak begini? Maksudnya Anda mulainya tuh dengan mudah atau sama seperti orang awam gitu loh? Seperti masuk juga. Sama seperti semua orang, karena saya dengan sekali lagi di AFC juga nggak sengaja itu pas berkunjung ke Jakarta, ini adik saya, ya namanya adik ya, kita selalu mendengarkan apa yang terbaik pasti dari keluarga kita. Adik saya juga dari bekas perusahaan lama, dia cuma bilang, duduk, ada apa lagi? Ini coba ini, kata gitu ya, dibukain sasetnya, masukin ke mulut saya. Apalagi saya selalu sombong lagi pada saya udah sehat, udah 20 tahun, makanya nggak butuh yang begitu-gitu. Nah, jadi habis diminum begitu loh, saya kok nyut kepala ada apa gitu ya. Terus pinter dia di marketing, buku marketing plan-nya itu ditaruh di meja di kamar. Saya nggak usah lihat begitu. Saya bilang saya nggak bisa lagi, saya udah dikontrak seperti itu. Nah, akhirnya karena di flip di bagian yang 660 juta itu ya, apa sih sebetulnya kok dalam 1 bulan bisa gitu ya. Terus saya flip. Oh, ini nggak susah ya seperti itu. Jadi habis itu pinter dia, katanya saya mau kamu ketemu dengan GM kita. Nah, pada saat itu udah pertama kali ketemu Niko ya di restoran. Nggak ada cerita bisnis. Saya tipenya gini, kenapa tidak mendengar? Intinya kan katanya enggak lah, kita mau kongko-kongko aja. Nggak ada ngomong, saya bilang nggak ada marketing, yang marketing nggak mau denger ya, pokoknya ya udah. Terus Niko hanya ngomong sebatas perusahaan, terus saya dengerin aja, karena saya tertarik dengan produknya. Kenapa? Sebelum itu, adik saya bilang, ini lihat tuh mertua saya kena mertuanya udah lama hidup saya, tapi kan namanya udah tua tuh, flag orang tua nggak mungkin hilang, kalau jadi pecah. Saya pikir adik saya promosi aja pakai foto, tiba-tiba mertuanya pun diizinkan Tuhan nyebrang nih dari seberang. Ini kata ini, coba kamu lihat ukur saya, berarti bener adik saya nggak bohong gitu ya. Terus saya mikir, saya udah usia 50-an nih, 51, siapa yang nggak mau tambah muda, yang nggak mau kalah dari Emmy juga, berarti produknya bekerja gitu ya. Jadi saya pertama kan mau coba produk itu, hanya mau coba produk. Saya pikir, mama saya kakinya sakit, kami udah tek-tekan untuk mama bisa minum 6 bulan misalnya ya. Terus itu saya pikir dulu, ini produk aman nggak ya? Saya cuma dengar terus saya dengar, oh satu kata aja. Waktu Niko ngomong sekilas dengan laptop, katanya perusahaan ini sudah 50 tahun. Oh, ada pertanyaan? Nggak ada. Ngapain kita saya sok-sok pinter? Artinya gini, saya tahu ada di atas langit, ada langit lagi, ada produk, pasti ada yang lebih bagus lagi. Jadi saya diam aja, sebenarnya nggak ada pertanyaan. Yang perlu saya ketahui hanya adalah apakah ini aman. Kami belajar kalau produk itu sudah 25 tahun ya, itu pun masih belum aman karena masih uji coba di badan kita. Tetapi kalau satu perusahaan itu sudah 50 tahun berarti aman sekali. Ya, jadi makanya saya bilang saya nggak ada keraguan untuk ini. Jadi tanpa keraguan itu saya tahu terapi 6 bulan, saya tipenya manut. Kalau instruksinya 6 bulan ya minum 6 bulan seperti itu. Jadi itu awal mulanya saya ketemu jadi memulai itu ya maksudnya tidak sengaja gitu loh. Terus itu saya pikir wow, terus katanya per hari. Wah, tanpa disadari kan, karena memang pas ada sahabat-sahabat yang ada masalah di keluarga, gitu, Cik saya curhat, jadi mama saya begini, pendarahan di telinga, ini itu. Saya bilang, aduh, nggak tahu juga, kamu coba aja tanya adikku, mungkin ini menolong. Nah pas itu waktu di referensi minum, loh, kok ada uang yang masuk, saya pikir lumayan juga ya per hari, berarti kan punya cash flow per hari. Sementara di perusahaan lama saya, kami dibayar setiap 45 hari, bayangkan ya. Jadi saya pikir, wow, ini benar-benar cash flow-nya sangat berguna untuk saya. Dan ini saya mikir, nah pada saat itu saya pikir, saya jadi pemimpin pun misalnya saya posisi tinggi, saya nggak bangga. Di perusahaan lama itu sama. Karena saya berpikir kalau cuma saya yang sukses, saya punya tanggung jawab. Mereka mau join saya karena percaya. Kalau mereka pun belum sukses yang saya janjikan itu, saya merasa bersalah. Tapi nggak ada marketing plan ya, memang ada marketing plan yang seperti AFC per hari itu bisa dijangkau semua orang. Dan saya melihat ini, wow, kalau begitu saya bisa menolong banyak tuh beberapa teman-teman yang mau percaya, sahabat yang percaya, mereka punya chance untuk sukses. Nah, jadi asal mulanya itu, tambah lama ya tambah heboh. Nah, Cieni, saya mau bagi dong kisi-kisi ke kita, karena gini, ada leader yang 1 tahun, 2 tahun cepat. Ada yang ini udah 20 tahun,
Sama di sini tentu udah berapa puluh tahun saya nggak tahu. Tapi Cik Eni, apa sih yang Cik Eni tahu tentang, maksudnya gini, bisnis ini intinya apa sih? Biar teman-teman bisa belajar mungkin apa sih yang Cik Eni lakukan selama 20 tahun. Karena gini, mungkin teman-teman di sini ada yang jalanin bisnis ini 6 bulan ya. Aduh, kayaknya capek, bosen, prospek gitu. Cik Eni 20 tahun lebih. Apa yang Cik Eni lakukan sih? Termasuk di AFC ini, apa yang Cik Eni lakukan? Apa yang bikin Cik Eni bisa begitu? Jadi Cik Eni kan teman-teman Cik Eni sekarang udah shogun, lagi jalan ke daimyo otomatis. Dia adalah leader yang kalau disebut bilang bukan tipe roadshow. Tipe roadshow tuh kayak saya, Ko Adrian, Dr. Luigi, Dr. Yudi, itu orang-orang lapangan. Nah, Cik Eni ini nggak banyak roadshow, tapi kuat jaringannya. Dia karena Shogun udah pasti kuat. Shogun itu bonusnya pasti 200 ke atas. Nah, apa yang Cik Eni lakukan sih, Cik? Boleh nggak sih share ke kita? Jangan-jangan Cik Eni apa? Pelihara tuyul kayak buat prospek? Saya nggak percaya begituan ya. Kalau misalnya mau sukses itu harus pure dari Tuhan ya. Jadi kalau yang dari Tuhan itu ya memang kita seperti Pak Ernest itu saya seneng banget dari pertama itu market plan-nya ditulis, visi misinya apa, integritas otomatis. Without integrity nothing works. Kita boleh aja curang-curang. Jadi kebanyakan orang bisa drop out karena satu why-nya nggak kuat. Apalagi kalau mereka hanya mau cari duit, oh di sini uangnya banyak, ya udah cari duit dan nanti kalau udah tercapai itu mereka bosen. Nah tetapi beda kalau saya itu lebih ke ini ya, saya makanya itu yang Niko ngajarin NDO itu sangat penting. Temukan why, temukan tujuan hidup sangat penting karena saya jelas banget dari pertama itu sudah saya gali bertahun-tahun kenapa saya jadi lama bisa bertahan lama di perusahaan lama pun. Karena tujuannya bukan cuma uang. Kalau uang sebentar aja udah puas ya, tetapi tujuan saya itu saya pengen pertama-tama dalam kondisi bayangin seorang wanita yang hancur lebur, rumah tangga hancur-hancur pulang dalam keadaan hamil, melahirkan anak di Indonesia di Medan seperti itu, benar-benar depresi berat. Saya melalui dari networking itu bangkit maksudnya semangat baru ingin menjadi berguna pertama-tama menginspirasi untuk keluarga anak saya. Dari sana itu waktu digali ternyata saya pengen menjadi inspirasi bahwa kita namanya gini loh, hidup nggak perlu pusingin dari mana asal usul kita, yang penting dari sekarang ini mau kemana. Jadi kayak apa ya, kalau kupu-kupu itu adalah kita kan dari ulat yang begitu jelek ya. Nah tapi prosesnya itu ada, kalau kita nggak mau dibentuk melalui kesulitan ini nggak bakal. Jadi kenapa saya lama ya itu dia, saya selalu yang menginspirasi mengatakan fokus, temukan jati dirimu siapa, terus itu pokoknya jadilah bermanfaat dari tujuan hidupmu, sehingga itu kalau saya katakan oke, saya pengen menjadi inspirasi dari dulu, saya udah tujuan itu kalau saya udah declare seperti kata Pak Ernest, deklarasi itu ada powernya. Saya sudah mendeklarasi bahwa saya akan menjadi inspirasi untuk 150.000 wanita dan pria yang kehidupannya hancur-hancuran bisa bangkit dalam kondisi apapun dan menjadi luar biasa. Nah, jadi yang itu sampai hari ini belum 150.000 wanita hebat ya. Jadi intinya saya terus aja berkali siapa yang bisa saya bantu di perusahaan yang baru juga sama konsepnya. Saya tujuannya saya mau membantu. Ya, jadi banyak sekali orang yang belum paham, saya pengen menjadi bukan pengen ya, kalau mereka melihat sesuatu di saya, ayo sini. Kalau datang ke saya pertama kalau mungkin saya agak kelihatan seperti ketus atau tegas. Nah, kalau datang ke saya itu mereka tahu saya itu seperti apa. Saya love them more than they can ever imagine ya. Jadi intinya itu selalu berdoa bagaimana kalau mereka pengen solusi, saya selalu tanya apa yang bisa saya bantu seperti itu. Jadi lain ya kalau misalnya status itu nggak penting tuh saya, yang namanya Bushido ya Bushido. Tapi saya tahu Bushido itu posisi yang bagus sekali sehingga kalau saya mau nolong orang nggak perlu harus hitung dari kantong saya ada receh uang berapa. Saya mau nolong orang itu berapapun loh saya bisa. Seperti Pak Ernest mau bangun rumah sakit, wah. Nah itu adalah motivasinya. Saya pengen menolong banyak orang, tapi ya semoga Tuhan mendengar doa itu ya. Jadi kekayaan itu bukan untuk kita, itu titipan saja. Jadi makanya saya selalu mengatakan apapun kesuksesan sudah dicapai itu sudah berlalu, itu hanya diizinkan Tuhan supaya saya mau nabur kemana ini, mau nolong siapa seperti itu. So, jadi Cici bertahan di bisnis network marketing karena Cici menemukan why yang kuat, bentuk why yang kuat, dan tetap berpegang sama why itu ya? Iya, betul. Sampai hari ini karena
kalau kita udah set begitu, udah declare ya, otak kita mengatakan tugasmu belum selesai. Oh iya ya. Ya udah, apalagi dalam kondisi begini kita memang harus kuat ya. Jadi fondasi kekuatan itu bukan dari fisik ya. Jadi intinya mental harus kuat, kita harus jaga keseimbangan. Makanya itu selalu saya katakan prioritas dari dulunya itu saya selalu satu, kalau saya belum mengucap syukur, berdoa, saya nggak bisa beraktivitas. Udah begitu, udah tenang, baru kita prioritas kedua, keluarga udah beres, ketiga baru karirnya begitu. Jadi makanya kalau tipe saya seperti kata Niko tadi, walaupun nggak bisa banyak roadshow, bukan saya nggak mau roadshow, tapi prinsip saya adalah satu, siapa yang bergabung di tim saya juga nggak mau mereka nanti roadshow itu bagus, saya juga pengen seperti yang lain, tetapi terbatas dulu. Saya berprinsip kalau misalnya sudah ada satu benih, walaupun itu ada member, itu perlu saya handle, saya akan terbang ke sana dulu. Jadi benih yang ada. Tetapi saya juga berpikir di bawah saya itu banyak bapak rumah tangga, ibu rumah tangga ya. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan itu sehingga mereka perlu bahagia dulu. Harus ada dalam keadaan seimbang sehingga mereka itu happy dan mereka bisa mencapai posisi apapun. Nah, Oke. Ci, saya mau tanya. Tadi ngomongin why Cici ingin menginspirasi dan lain-lain. Ci, boleh sharing nggak sih di AFC sendiri? Apakah ada downline yang sukses lah atau ikut bertransformasi lah yang Ci Eni lihat sendiri? Dan apa pendapat Ci Eni? Wow, itu pertanyaan saya nggak bisa bangga mengatakan itu ya. Harusnya mereka nanti yang keluar mengatakan, waduh, karena begini saya mau mendengar itu apa yang mereka capai. Mungkin nanti mereka perlu saya berharap berdoa suatu hari, bukan cuma saya hanya menjadi kata gini, lead by example. Saya mencoba lead by example, memimpin dengan contoh. Nah, kalau contoh yang jelek, saya selalu katakan mereka jangan diikutin. Tetapi yang bagus itu ikutin. Jadi kalau nanti suatu hari mereka nanti terpilih, wah bangganya lebih, bahagianya lebih. Kenapa? Cukup banyak saya rasa ya yang memang sudah bangkit dan mereka itu memang luar biasa. Saya selalu tanamkan itu adalah dari pertama adalah saya selalu melihat orang ini benar-benar mementingkan diri enggak ya? Nah, jadi kalau masih mementingkan diri itu normal. Jadi bagaimana kita menjadi contoh sampai suatu hari itu mereka bisa melihat, look, it's not about me, tetapi suksesnya itu adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk orang di bawah, apa yang bisa kamu lakukan untuk AFC. Nah, jadi step by step seperti itu. Jadi mungkin ya dari tim saya nggak bisa ngomong ya, harus mereka mengatakan, iya loh, saya merasa under mentoring CN itu saya merasa begini-gini. Mungkin nanti mereka ngomong sendiri, Niko. Jadi Downline CN ada berapa? Apa? Downline CN saya. Nah, di organisasi saya sebenarnya nggak banyak orang ya, itu masih hitungan sih kelihatannya seperti belum sampai 6.000. Belum sampai. Tapi juga 6.000 itu kan memang banyak sekali, artinya ada yang memang mereka datang ke saya mengatakan, Ci, saya mau di mentoring Cici. Oke, kalau kamu datang ke saya berarti saya bertanggung jawab memastikan kamu bisa. Nah, jadi yang saya mentoring itu sebenarnya yang benar-benar dimasukkan ke grup itu kelihatannya cuma yang benar-benar mau ya cuma 100 orang lebih. Nah, dari itu benar-benar saya lihat mereka saling menginspirasi satu sama lain, mereka tuh saling memberikan semangat, ya. Jadi akhirnya pung saya juga, wow, saya bangga ya. Maka tadi saya baru saja kirim message, saya katakan hari ini sebenarnya bukan mengenai saya, hari ini adalah saya mau dedikasikan untuk mereka, karena memang luar biasa sekali ya. Saya merasa sangat ini suatu anugerah itu Tuhan pertemukan saya ke AFC melalui adik saya. Suatu anugerah bisa ketemu Pak Ernest yang menjadi inspirasi, ada Niko yang luar biasa dan pertama itu genius dan juga selalu memberi semangat dan percaya total itu loh, kepercayaan itu. Saya juga bersyukur ada mentor-mentor luar biasa, atau Ko Budi yang banyak saya bisa belajar. Ada banyak pokoknya yang nggak cuma satu, banyak kalau disebut banyak sekali saya belajar berusaha untuk menjadi ini loh kayak gelas kosong. Siapapun itu saya mau menyerap belajar sesuatu. Tadi saya mengatakan ke mereka betapa bangganya saya, betapa bersyukurnya saya dikelilingi orang-orang yang hebat. Karena saya tidak hebat. Yang hebat itu adalah tim saya. Ya, jadi mereka itu yang saya mengatakan, Cik, ini mau begini, ayo begini, luar biasa. Dan mereka itu, saya lihat mereka itu timbul suatu persaudaraan yang mau. Bukan berarti yang lain, ada juga ngeyel kan, Niko. Ada yang ngeyel mengatakan, saya nggak mau di dalam grup itu, saya bisa sendiri. Ya udah, life goes on. Kalau kamu merasa itu hebat, luar biasa. Saya juga, saya berkati, tetap saya doakan yang mau merasa masih butuh itu sama-sama. Itu aja. Wow. So, Ci, dari tadi sharing tentang jaringan Cici. Ci, saya mau tahu satu kata dari, bukan
pertanyaan satu kata ini, apa sih jawaban dari Cici bahwa sebenarnya arti leader itu apa sih, Ci? Menurut Cici? Seorang pemimpin. Ya, apa itu? Seorang pemimpin itu bukan ranking loh. Terus terang aja ranking itu kan cuma pin. Ranking itu gini, saya belajar kita nggak selamanya di atas ya. Selama 20 tahun pun saya di atas. Habis itu dihajar lagi sombong itu dihajar Tuhan, turun lagi ke bawah. Jadi itu hidup itu adalah sebuah siklus. Jadi kita itu pemimpin itu adalah seseorang yang bisa menginspirasi seseorang untuk bergabung dan juga ada transformasi, ada perubahan di dalam hidupnya menjadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi pemimpin itu bukannya, lu begini, nggak ada. Jadi intinya saya pun sekarang ini masih belajar. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang menunjukkan jalannya dan bisa menginspirasi tanpa harus maksa orang ikut. Makanya saya bilang, kita nggak bisa maksa orang, apalagi ini networking, itu free for all. Mereka mau ikut kita, ikut. Ada yang lebih hebat, no problem. Jadi yang penting terima aja. Intinya itu ya pemimpin bagi saya itu ya seseorang yang memang benar-benar ada sesuatu yang seperti Pak Ernest loh. Pak Ernest kan pemimpin. Ya, nah kita mau mengikuti step Pak Ernest nggak perlu harus teriak-teriak, hey begini-gini. Pak Ernest itu juga happy, tapi Pak Ernest selalu menunjukkan contoh-contoh memberi. Jadi saya selalu ingat, saya serap terus perkataan Pak Ernest. Katanya itu waktu sharing kata gini, dalam segala hal itu, dimanapun itu kita harus melakukan segala sesuatu ibarat inilah peluru terakhir kita. Jadi besok nggak tahu gimana. Nah, jadi saya selalu begitu. Hari ini selalu peluru terakhir. Saya nggak tahu besok bagaimana. Hari inilah saya lakukan terbaik. Hari ini saya memberikan hati saya kalau berdoa itu kepada Tuhan. Habis itu saya memberikan terbaik untuk keluarga. Nah, kalau mereka masih juga komplain ya mau gimana? Yang penting saya udah berikan terbaik. Yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau kurang ya beritahu saya seperti itu. Jadi tiap hari saya belajar dari Pak Anas juga ya, dan itu kepepet, ibarat ilmu kepepet itu setiap hari adalah ini peluru terakhir saya untuk hari ini. Ini peluru, dan juga AFC semoga ya peluru terakhir, karena saya tipenya saya selalu katakan ke orang itu kalau satu ya satu, saya nggak bisa bercabang hatinya. Ya kemarin juga itu, dan memang Tuhan seperti begitu. Saya pertama waktu dengar nubuat itu bahwa ini pintu udah terbuka, saya pikir ya nggak apa-apa, perusahaan lama saya masih bisa keep, lumayan ya bonusnya ada 180 jutaan itu ya. Ternyata Tuhan banget tidak, lepas ya sudah. Nah jadi itu bukan karena ini, memang kalau manusia kan begitu ya, waduh kenapa nggak keep, tetapi saya baca oh iya ya, kalau satu ya satu, kita nggak bisa dua. Saya nggak tahu tentang yang lain, tetapi dari satu saya selalu mencoba jadi contoh, satu ya satu, satu aja kita lakukan dengan segenap hati. Nah itu. Betul. Nah, Jenny, saya mau nanya dikit dong. Kemarin kan ada kita ngobrol-ngobrol juga. Nah, yang mungkin orang pengen belajar itu bagaimana ceritanya dari awal bergabung di perusahaan lama, waktu bergabung, terus bisa ngejalanin, lalu bisa sukses gitu. Maksudnya ini pengen mungkin bukan makanya bagi tips, kalau sekarang kan memang sudah ada jaringan jadi mungkin bergerak lebih mudah gitu ya. Cuman saya yakin di luar sana banyak orang yang baru bergabung lalu wah gimana supaya saya bisa berjalan menjadi sukses gitu. Nah, bisa cerita jadi ini kan semua sebenarnya network kan, mau dari perusahaan lama atau perusahaan sini, sebenarnya bagaimana tips and trick supaya bisa survive di bisnis network gitu. Mungkin itu yang orang-orang juga pengen denger gitu ya. Gimana supaya bisa survive, gimana nawarin orang. Kemarin ada kalau nggak salah ini bilang kalau orang bertanya, tanya pertanyaan lagi atau apa, itu mungkin hal-hal yang bisa di-sharing yang cukup bagus menurut saya gitu ya. Oke. Jadi bagaimana bisa survive, bukan survive ya Pak, kalau di networking itu kan namanya network itu adalah membangun hubungan, benar ya Pak? Jadi untuk saya itu, jadi makanya kenapa dan setiap direct sponsor saya itu precious, itu adalah anak. Jadi anak itu ya kita pokoknya perlu memberikan nutrisi yang baik, mendidik dia supaya mandiri seperti itu, walaupun belum sempurna ya. Jadi kalau untuk bukan survive, kita memulai sesuatu itu harus yakin dulu. Kita harus memulainya bukan berarti coba-coba dulu, tetapi memulai itu sudah harus membuat keputusan seperti saya benar-benar beri saya waktu Niko, pokoknya begini nanti saya pokoknya komit. Nah, kita harus memulai sesuatu itu benar-benar full heart. Kalau saya mau melepaskan jubah lama masuk ke yang baru, walaupun masih nol, saya dari pertama sudah membuat sebuah keputusan bahwa saya
berarti saya pilih dulu perusahaan ini. Ini adalah berarti menikah dengan perusahaan ini. That's it. AFC is my family, betul ya? Kalau saya sudah membuat seperti itu, berarti ini adalah kehidupan saya, ini adalah bisnis saya, tidak ada pintu keluar. Ada orang mengatakan coba-coba dulu. Nah, makanya saya lihat dari pertama orang yang hatinya goyah ke kiri ke kanan, coba ini dulu. Nanti kalau bersukses baru rata-rata mereka tidak kemana-mana. Tetapi saya lihat orang yang dari pertama itu tidak ada keraguan, makanya saya belajar membaca mereka aja. Oh, rata-rata orang yang langsung apapun itu dia langsung percaya, dia mengatakan oke, Ci, saya siap terjun. Dan tidak ada keraguan, mereka benar-benar all out, nggak tahu caranya, dari semangat itu mereka hanya mau nolong orang. Saya cuma ngomong ke mereka, nggak perlu kamu prospek. Kita bukan jualan loh. Jadi kamu pokoknya bikin listmu itu terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, siapa yang orang yang perlu saya bantu dulu, permudah jalan saya, bawa. Dan mereka lakukan itu. Oh ya, Ci, jadi lihat wajahnya siapa, terus teleponin. Kalau kita telepon mau jualan, orang kan tahu. Tapi kalau kita telepon mereka bertanya dulu kabarnya apa, benar-benar kita tulus, kita ikhlas, benar-benar care, nah otomatis mereka bercerita kan. Jadi intinya rata-rata kalau yang udah memang mereka itu memang sudah terpilih, mereka mengatakan ya Ci. Kamu gimana? Contohnya salah satu yang saya tolong itu nggak perlu sebut nama dulu ya. Saya jika Tuhan wajahnya saya telepon, saya bilang gimana kondisimu? Waduh Ci, saya nggak mau susah lagi, nggak mau miskin lagi. Oh oke. Kalau gitu mau nggak? Ini ada Kang bisa tolong kamu, mau lah Ci. Nah mau itu kita ketemu, memang pas orang yang butuh dan benar-benar saya lihat bukan mengenai punya uang atau tidak loh Pak, dari nggak punya uang benar-benar saya bilang kamu nggak perlu gengsi bikin miskin, yang penting kalau sampai pinjam pun itu modal sedikit itu harus bayar kepada orang, dan benar-benar orang ini percaya minjem uang, dan saya lihat semangatnya itu akhirnya sekarang waduh menolong banyak lagi. Kalau kita prinsipnya di network marketing mau menolong orang, membantu orang, beda. Makanya kalau membantu orang itu kan nggak ada habis-habisnya. Saya bilang kalau ditolak itu kita adalah gift giver, kita pemberi hadiah loh. Orang kalau menolak hadiah nggak masalah, ngapain harus tersinggung down? Dia tolak nggak dapat hidayah, move on. Benar kan? Memang tidak semua orang layak mendapatkan hadiah itu. Nah jadi kalau dia menerima hadiah itu bersyukur. Nah orang mau percaya kita mentori bersyukur karena dia mau percaya, nggak percaya. Saya ya udah wes uruslah dirimu sendiri seperti itu ya. Dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi ada orang yang mau percaya itu. Nah begitu Pak. Jadi saya selalu mengatakan numbers itu apa. Kalau kamu mau, saya belajar untuk mendengar apa kata mentor seperti Ko Budi bilang, ini rumusnya, nolong 30 orang ke dalam, ya udah benar-benar, oh gitu ya. Saya polos-polos percaya aja, oh resepnya kayak kita mau bikin kue. Masukkan 10 sendok tepung, ya udah saya masukkan 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kata Ko Budi, bantu 30 orang, ya udah saya satu persatu aja. Satu saya bantu, berhasil. Dan dari produk coba, akhirnya dia mau, akhirnya mengatakan saya mau coba bisnisnya. Udah satu persatu itu. 2, 3, benar-benar rumusnya saya lakukan. Dan oh benar juga ya, dari sana itu saya tinggal tunjukkan pembuktian, nih saya sudah lakukan ini, benar-benar rumusnya bekerja loh. Saya yang dikatakan 30 kedalaman dalam 3 bulan, nah, otomatis fokus pairing 10, itu yang saya lakukan. Dan benar resepnya bekerja, benar-benar itulah nanti. Nah karena melihat hasil, benar apa adanya, yang lainnya ikut, akhirnya oh kalau Cici bisa, kita juga bisa. Nggak ada, mereka juga melihat dari saya itu polos apa ada, saya mulai dari nol loh, saya tunjukkan, dan saya selalu terbuka. Mereka tuh tahu banget yang mau bersama-sama ya menjadi satu keluarga berjuang, saya terbuka aja, ini loh saya apa adanya, ini loh benar-benar hari ini cara kerja saya, ini loh yang saya hasilkan, coba dulu. Nah seperti itu, jadi fun aja. Jadi mereka itu nggak ada namanya pressure, happy, kalau mau bergabung silakan, kalau nggak mau syukur, gitu aja. Gitu loh Pak. Inilah bagaimana bisa seperti ini. Gimana Pak? Mau next question? Aduh. Ya sih, ya thank you. Udah ini sharing yang luar biasa. Ini udah nih, apa sih masih lanjut? Ada pertanyaan next one nih. Nah, kalau Pak Ernest mau nanya lagi apa enggak ya nggak apa-apa. Apa nanti nanya lagi baru? Nanti. Ya, Oke, ini sih udah kejawab. Seru. Oke, Cieni. Saat bangun jaringan tadi yang modalnya ingin menolong atau apa yang Cieni percayai di bisnis sama tentang semua riwayat ini, ada nggak sih dukanya? Kan tadi ceritanya semua kayaknya gini teman-teman. Wah, Cieni mah semuanya kayaknya smooth gitu. Nah, bagaimana dukanya? Apa yang mungkin di AFC atau di yang dimanapun mana? di dunia network ini? Oh, boleh nanti habis itu jadi baru di AFC.
Oke, di network itu saya belajar satu hal, kalau kita mau membantu seseorang, kita harus pokoknya gini, menolong itu tanpa expectation. Kalau kita berekspektasi orangnya akan berterima kasih atau akan mau balas budi, jangan harap. Makanya itu orang kecewa karena itu. Kalau kita mau menabur sebuah kebaikan, mau menolong seseorang itu ya udah, habis ditolong ibarat ya udah dia sukses, oke. Dia nggak berterima kasih pun oke. Nah, karena nanti Anda akan kaget, mohon maaf, selama 20 tahun ini pun, terus terang aja, orang yang kita pikir sahabat kita pun, kagetnya minta ampun ya. Jadi orang yang paling dekat itu bisa menjadi orang yang membuat kita jatuh juga. Jadi saya melihat tuh dalam 20 tahun, wow, orang yang sepertinya sahabat kita ternyata bukan sahabat. Tetapi ada juga jadi saringan itu, ada juga banyak sekali orang yang plin-plan ya, maksud saya itu nggak jelas mau kemana. Selalu maksudnya mau show off. Show off itu, tapi dia nggak bisa sebenarnya. Dia hanya show off sepertinya dia hebat, tetapi kosong. Nah, jadi saya belajar banyak ya, di mana dari jadi seorang sahabat pun, karena mungkin itu sudah misalnya di kapal yang berbeda, tiba-tiba itu, oh my gosh, gitu ya. Unbelievable kalau diceritakan itu panjang lebar, tapi intinya semua baik. Karena saya merasa juga kalau saya posisikan diri saya di diri siapapun, ya wajar seperti itu ya. Karena ini bisnis, artinya ada orang merasa ya hubungan hanya sebatas bisnis. Tetapi saya juga melihat banyak dari teman-teman yang kita masih di perusahaan lama atau baru pun mereka tetap sahabat. Nah itu kehidupannya. Jadi kita belajar jadi lebih dewasa. Apapun itu semua baik. Saya selalu berpikir yang positif tentang orang tersebut. Tidak ada namanya marah. Ya memang begitu. Memang dia nggak bisa memutuskan. Jadi kalau udah seperti begitu ya memang orangnya memang harus belajar dewasa seperti itu aja. Jadi nggak ada kaitan dengan saya. Oke, Ci. Tadi kita udah dengar banyak. Saya mau nanya lagi yang santai sih, nggak jaringan. Tadi udah bahas tentang nekon lika-liku lah. Cici, ibu rumah tangga. Iya. Banyak buat family. Income cukup lah ratusan juta ya. Ada nggak sih impian yang belum ter-achieve Cici? Terus ada nggak sih the next why yang lebih kuat lagi yang datang, atau the next goal yang benar-benar datang? Karena saya percaya why goal itu kita juga harus update gitu loh. Itu saya ya. Kadang kalau udah terpenuhi ya saya bikin lagi yang lebih jauh lagi. Nah, kalau di C ini apa sih? Ada. Kemarin itu saya sudah berpikir mengucap syukur banget. Dan memang saya benar-benar selalu, Tuhan tuh sayang banget ya. Dari pertama susah pun itu selalu Tuhan nggak pernah jauh-jauh dari saya. Selalu aja pertolongan. Jadi kemarin itu memang pas di ulang tahun ke-52, saya berdoa Tuhan 50 sekian tahun loh, 50 tahun Tuhan selalu memberikan terbaik. Jadi saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Jadi saya kemarin itu bernazar, saya pengen membantu pembangunan rumah Tuhan di Zimbabwe ya, Angel Dome. Itu bisa miliaran. Ya, jadi 1, 2, nah walaupun saya belum tahu, tapi Tuhan yang beritahu selalu. Seperti makanya saya bilang ke Pak Ernest, saya kontak Pak Ernest ya. Waduh Pak, ini ada visi, jadi saya jadi kuat. Dikasih visi jam 3 pagi, diteleponin Nabi. Ini ya, jadi teman-teman harus percaya AFC itu akan jangka panjang, percaya atau tidak, karena memang kalau Tuhan sudah bicara, ya kita buktikan aja nanti ya. Wih, Pak Ernest saya bilang, Pak ini loh, saya screenshot, Pak Niko juga saya beritahu ya, ada dari jamnya jam 3 tepat. Terus saya ditanya, kamu ada doa? Lupa saya bilang gitu. Terus itu kamu terakhir ini pengen financial breakthrough? Iya, saya bilang gitu. Nah, ditulis doamu sudah approve, dijawab Tuhan melalui AFC. Waduh, saya bilang, hah? Nggak terpikir AFC. Waduh, oh iya, saya di AFC saya bilang gitu. Nah, jadi katanya begini Pak, pokoknya ini ya Pak, karena saya mau bangun rumah sakit kan Pak. Di kedepannya itu kan ini katanya for generation to come loh Pak. AFC akan from generation to come, akan menjadi legacy, dan terus itu nanti di dalam rumah sakit itu whatever ada tempat olahraga ya, pola makan saya nggak tahu deh. Tapi pokoknya itu, jadi makanya kalau ditanya punya impian baru, itulah impian saya. Langsung disodorkan ke mulut saya. Ya udah siap, ya mari kita berjuang. Jadi saya akan keep going sampai impian itu terjadi. Entah kapan, apakah nanti saya usia 70,
Ya pokoknya keep moving lah. Jadi ini adalah Tapi saya satu Eni, kemarin saya ngobrol sama Niko juga nih. Kita kan Ya. lagi of course tempat kita kan harus selalu progresif ya. Kita Ya. harus selalu melihat ke depan dengan harapan yang sangat baik gitu ya. Dan kemarin kita bilang, wah nih kita nih harus buka tempat baru nih ya gitu. Nah kemarin Niko jadi nggak usah jauh-jauh mimpinya. Menurut saya sih kemarin Niko bilang oke deh. Kayaknya kita mesti buka satu tempat lagi nih. Ada 2 opsi sih kemarin. Either Ya. satu di Medan atau satu di Bali. Kata Niko, nanti deh coba sih kita lihat nih. Nanti Niko akan bikin challenge yang nggak terlalu sulit. Gitu deh. Siap. Demi visinya terjadi, mendidik orang sehat. Waduh, luar biasa. Saya nggak paham tentang itu, tapi kalau disodorin begitu, oh iya ya, berarti sudah diberitahu map-nya akan seperti apa. Jadi teman-teman yang lagi mendengar, ini bukan sembarangan ngomong, intinya you have to trust. Kita juga harus sering mendoakan pemimpin kita, founder kita, AFC ya, bukan hanya bonusnya, ini itu ya. Jadi ini hanya proses dari kita menabur, seperti itu. Ya, nanti konsep yang di Medan ini kita nggak mau office lagi, bosen. Tapi kita mau kayak mungkin clubhouse gitu ya. Jadi member mau main, mau bisa berenang, mau apa. Olahraga mungkin bisa gitu begitu ya, ya. Pak, Kita sehat coba ya. lihat gitu ya. Tempat yang seru, bisa ngumpul-ngumpul olahraga bener, bisa ada yoga atau apa. Jadi kayak clubhouse gitu di Medan. Mudah-mudahan ya. Yes. Emi itu perlu dikirim tuh Pak. Dia kan memang udah 6 pack ya, tahu cara pola makan sehingga yang masal-masal begitu. Denny, lanjut. Ya. Pakai 1 jam nih kita bicara, masih ada banyak waktu. Ci, apalagi mau ditanya? Iya. Menurut Cici dengan pengalaman puluhan tahun itu, apa yang bikin orang tidak sukses di dunia network? Orang tidak sukses karena dia hanya menyerah, itu aja. Karena dia nggak jelas apa yang dia inginkan, makanya dari pertama itu harus jelas dulu, bukan ikut-ikutan, itu hanya mau konnichiwa. Uang itu kalau menjadi faktornya, dia akan cepat bosan, tetapi kalau dia temukan, apa sih yang dia inginkan, makanya saya selalu bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya selalu connect apa yang diinginkan itu, AFC itu hanya kendaraan ekspresmu loh. Buka pikiran mereka, ini loh, ini kendaraan untuk mencapai apa yang kamu mau, bukan sponsormu mau atau siapa mau, kamu, you are the, kamulah kuncinya. Apa yang kamu mau, kalau dia bisa melihat itu, maka dia akan, maka di perusahaan lama itu banyak sekali orang bertahan itu, walaupun kesulitan, Pak Ernest paling tahu ya, walaupun masih kesulitan itu masih utang-utang mau, kenapa? Karena mereka udah dapatkan why-nya, sehingga nggak tergoyahkan apapun itu. Nah itu, pokoknya dia fokus aja sampai impiannya terjadi. Jadi memang itu perlu, untuk seperti itu, memang harus ada suntikan personal development, artinya mereka perlu di-charge, bukan saja, karena kan di satu sisi saya belajar dari 20 tahun ini, orang bisa hebat di bisnisnya itu, bisa menghasilkan ratusan juta sebulan ya, tetapi yang mereka mungkin nggak kuat, pasti gini, kita selalu ada satu sisi yang dimana kita hebat, tetapi ada sisi lemahnya. Jadi makanya itu mentalnya itu juga harus dididik, harus dikasih nutrisi juga positif, di-charge positif begitu, baru dia bisa bertahan lama seperti itu. Jadi karena kan kayak HP kita juga perlu di-charge setiap saat, sama. Ini mental juga harus di-charge. Jadi satu-satu ini bagus loh. Ini kata kunci yang paling bagus dan sangat simpel adalah kalau Anda gagal di bisnis ini karena Anda menyerah. Menyerah hanya itu. Kalau Anda nggak menyerah, Anda nggak mungkin gagal, teman-teman. Betul ya, Ci Eni ya? Mungkin aja Anda lebih lama aja. Betul, dan dia tidak memutuskan, dia tidak membuat sebuah keputusan. Kalau keputusannya seperti Pak Ernest, saya declare saya Bushido. Ya udah, dan memang harus tulis, dan itu kan kemarin saya sharing ke mereka minggu lalu mengenai the power of ini ya, membuat impian, dan harus saya yang luar biasa itu selalu kalau saya sudah benar-benar itu bekerja, saya kemarin kaget kenapa tepat 15 April tepat saya shogun, karena saya tulis I become shogun 15 April. Serius? Benar-benar serius. Nggak masuk akal, Pak. Jadi saya kalau dibanding teman-teman yang lain, saya sangat kagum kepada teman-teman yang hebat-hebat ya. Tapi saya ya itu anugerah, dan saya declare aja, saya percaya dengan iman, terus saya bertindak seperti itu. Jadi benar-benar the power of declaration itu dengan bulan dan tanggal itu sangat penting. Teman-teman, kita dapat ilmu bahwa
Anda waktu bikin impian tulis tanggal, tempat, tanggal, waktu, kapan Anda achieve, declare itu ya. Itu kan ini tulis, saya akan jadi shogun 15 April dan tepat 15 April jadi shogun. Betul. Padahal hitungannya tuh, luar biasa sekali. Itu kan benar nggak masuk akal lagi pandemi. Dia harus percaya kalau udah declare gitu ya. Benar-benar kita harus percaya kalau kita udah berdoa pun kita declare, kita nggak percaya. Jadi saya selalu di PDT, saya mengatakan apa yang kita ucapkan tidak penting, tetapi apa yang di belakang layar ini loh, tanpa di alam bawah sadar itu yang terjadi. Kalau kita bilang percaya di belakang amasa seperti itu, nah amasa itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau berdoa pun bukan yang diucapkan, tetapi ini yang di dalam ini. Nah itu yang terjadi. Jadi hati-hati ya mengucapkan perkataan itu, hati-hati berpikir juga harus hati-hati. Saya ada pengalaman juga. Saya sharing ya teman-teman ya, bahwa tadi yang kepercayaan itu benar banget. Jadi saya kan ada leader di Banjarmasin. Saya nggak tahu ada Cinovi apa nggak, ada domainnya. Dia adalah seorang yang punya bisnis bakmi ayam. Saya datengin dia. Jepang itu akan tutup H-2. Dan masih ada 6 diamond apa 7 diamond lagi ya, kalau nggak salah. Ini kalau dia ada di sini boleh nyaut ya. Namanya Kotiti. Saya kenal di Banjarmasin. Saya ketemu dia. Jadi memang gini teman-teman. Banyak orang banyakan kita ini nggak percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Itu bahaya banget. Jadi waktu dia mau ngejar atau apa ya, selalu ada kata yang Cieni bilang itu loh di alam bawah sadar itu, yang bilang nggak bisa lah, berat lah. Nah itu tuh yang ketika dia percaya itu, waduh, akan susah banget bangkitin dia, karena ini kan alam bawah sadar itu juga gini, kalau kita mulai percaya dikit, mulai percaya, lama-lama tuh percaya jadi permanen tuh. Dan jadi lama-lama apa yang diomongin ini tuh jadi kayak suara hati, karena udah ngalahin ya, karena kita lebih pilih dengar dia. Nah, waktu saya ketemu dia, saya inget banget itu. Kalau ada Cinovi, nah ini ada Cinovi nih. Saya di mobil sama dia, bertiga, dan Cinovi tidur tapi ngangap dia. Ada fotonya itu. Dia tidur, capek. Karena kalau roadshow itu, kayak Cinovi, Kogino itu, sampai malam bener tuh. Sampai selesai bener-bener. Kalau enggak. Mereka tuh pejuang-pejuang itu juga. Nah, si Kotiti itu saya waktu ngomong sama dia, hari pertama di Banjarmasin dia bilang, berat lah, masih jauh lah, kata dia gitu. Waktu saya ngomong sama dia gini, saya sentuh hatinya, maksudnya ngomong gini. Saya juga bukan gini loh teman-teman, prospek itu bukan selalu tips and trick cara taklukin orang. Bukan loh. Tapi bagaimana kita open mind lagi ke dia, dalami dia, bahwa bukan kasih tahu ke dia bahwa bisa loh ini. Itu tuh salah satunya juga. Waktu saya ngomong sama dia gini, dia dagang bakmi 20 tahun. Sukses, bakminya sukses, semua artis makan di situ. Saya cuma bilang gini, kok masa ke Jepang nggak bisa? Setengah perjalanan lagi. Kenapa? Karena kalau kita hidup harus nikmatin juga. Setuju ya kalau yang ini ya? Kita nggak bisa hidup begini, ngumpulin duit aja. Ngumpulin duit dong. Tapi kita nggak nikmati. Saya bilang, kok Titi dagang bakmi 20 tahun. Bangun di ruko, bakmi, tutup toko, that's it setiap hari. Harus Kotiti nikmati hidup Kotiti loh. Ini teman-teman yang ada di sini, yang Anda punya bisnis konvensional atau apapun, kan ini udah jawab. Time freedom lah, atau waktu freedom. Mungkin Anda punya duit, tapi Anda nggak punya waktu. Mungkin Anda nggak punya waktu, Anda nggak punya duit. Dua-duanya buruk. Makanya ada bisnis network ini, yang Anda bisa freedom dari waktu, dan Anda bisa dapatkan duit. Saya bilang ke Kotiti, saya bukan bilang Anda tinggalin bakmi Anda, saya bilang gitu. Tapi coba deh, kalau Anda achieve Jepang ini, ikut sama kita. Nikmati hasil kerja keras Anda. Sama kayak di Dubai. Eropa, Jepang. Nah, saya sama Pak Ernest lagi arrange gimana caranya Eropa itu diundur. Jadi nanti Anda ke Dubai, pulangnya langsung ke Eropa. Ya nggak sih, Pak? Betul, ya. Yang Jepang gimana, Pak? Yang Jepang kayaknya boleh. Nanti kita pikirin deh. Antara dia jadi tuker ke Eropa, atau dia mau tuker uang produk. Cuma maksudnya teman-teman, ke Dubai kenapa harus pergi atau apapun itu? Karena Anda harus nikmati kerja keras Anda, perjuangan Anda. Dan setelah saya ngomong simple aja sama Kotiti, buka hati ke hati, Cinovi juga pasti bantu di belakang. Anda tahu nggak? H-1 sebelum Jepang tutup, dia udah achieve semua. Wow. Dari yang dia bilang nggak mungkin. Dan dari yang dia bilang,
Enggak lah, enggak kejar lah, udahlah. Maksudnya cengenges aja, ya gitu. Ayo kok kan kita pak. Saya sama Cinovi kan orangnya agak-agak sama. Ayo gini-gini. Udahlah gini-gini. H-1 sebelum tutup dia achieve semua Jepang. Itu ada Cinovi di sini. Maksudnya saya ngomong nggak ada bohong-bohongnya teman-teman. Maksudnya kadang teman-teman orang juga dia nggak percaya bahwa dia bisa sukses. Itu masalahnya. Jadi kadang untuk bikin dia percaya kita hanya harus kasih waktu, kasih perhatian aja sih. Menurut saya, Anda semua di sini, teman-teman, Anda kalau downline Anda atau apa, bukan jelasin tentang nanti income, nggak semua orang lengket sama income. Saya lihat kok Budi, saya lihat Cieni, ada orang yang memang nggak dideketinnya pakai income. Ada yang pakai visi, misi. Nah, tapi teman-teman yang ada di sini hari ini kita belajar. Anda akan sangat susah sukses kalau Anda percaya sama kata-kata alam bawah sadar ini lebih daripada tekad di hati Anda. Saat Anda mulai mendengarkan 1 hari, 2 hari, terus lama-lama bisikan itu bukan lagi dari hati, teman. Tapi udah dari alam bawah sadar yang negatif itu. Tadi Pak Ernest juga sharing, kalau Anda semua berita negatif, takut ini, takut itu, lama-lama sakit juga. Kan saya pernah cerita tuh di training saya, di Zoom saya, mama saya di sini, namanya ibu-ibu ya. Jadi dia baca WhatsApp podcast aja tentang corona. Suatu hari saya pergi tuh sama Pak Ernest kemana, ke kantor, apa urusan rumah sakit, saya pulang deh tuh. Dia langsung batuk demam loh. Wah ini katanya terinfeksi nih, gak mau keluar. Buset deh. Ternyata mindset itu bahaya banget teman-teman. Jadi tadi kita belajar di DCE ini juga saya belajar banyak tadi tentang pertama mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena saya selalu bilang, teman-teman, semua rezeki Anda, pairing Anda semua itu dari atas yang nentuin. Amin. Betul. Dekatkan sama dia. Nggak usah pandang agama Anda apa. Semua punya agama masing-masing kan. Ada Kristen, Katolik, Islam. Kita pakai cara kita aja. Yang penting dekatkan diri sama Tuhan. Dapatkan visi Anda, why Anda yang kuat. Yang ketiga, yang paling penting sebenarnya adalah percaya sama diri Anda sendiri bahwa Anda masih bisa. Nggak ada lagi itu lawannya. Jadi saya rasa ini pelajaran berharga banget karena saya juga kadang karena kebanyakan training ya, banyak modul ya. Kadang intinya juga kadang lupa. Tapi dari Cieni sama Pak Ernest dari sharing teman-teman bahwa betapa penting Anda percaya sama diri Anda sendiri bahwa bisa Anda. Anda nggak se-loser itu gitu loh. Karena teman-teman mulainya mungkin gini, saya ada beberapa member ya, dia gini loh Cieni. Jadi dia tuh udah biasa dianggap sebagai suami yang nggak jelas gitu loh, nggak punya pengangguran lah gitu loh maksudnya gitu loh, bukan suami yang baik lah, nggak bisa membutuhi apa-apa lah. Jadi dia mentalnya udah terbentuk tuh sebagai apa sih bahasa Indonesia loser, apa sih pecundang lah gitu loh. Jadi dia udah nggak berani lagi bermimpi besar, bertindak besar. Nah itu yang teman-teman harus buang kalau ada, bahwa percaya waktu Anda join. Tentukan impian Anda, yang tadi Cieni ngomong, bahwa saya mau jadi ini tanggal segini-gini, geluti seriusi, jangan menyerah pasti jadi. Itu benar-benar hari ini saya belajar banyak dari itu. Karena gini teman-teman, selalu ada orang yang bikin Anda nggak mau jadi. Teman baik, istri Anda mungkin, anak Anda, atau siapapun, ada yang selalu orang terdekat biasanya adalah orang yang paling gampang menjatuhkan Anda. Impian Anda semua. So, percaya diri sama diri Anda sendiri dulu. Bahwa Anda akan jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, Anda akan jadi leader, calon leader. Kenapa? Karena kita baru mulai. Kita di AFC baru 2 tahun. Ini pas nih 2 tahun April. Baru banget teman-teman. Itu Cieni lakuin bisnis network yang udah bertahun-tahun. Masih aja ada orang join. Tempat lamanya masih oke aja tuh. Betul. Ya. Oh iya, Niko, by the way, kalau Niko bilang 20 tahun, sebenarnya itu dulu waktu kami kan pionir. Nah, jadi cerita sedikit, pionir di Jakarta itu perusahaan lama, dimulai juga culun-culun nggak ngerti gitu loh. Yang datangnya dari luar negeri menolong kami, jadi beberapa orang terpilih ini culun-culun nggak tahu bagaimana jadi pemimpin, tetapi satu hal, intinya kalau dari pertama kita mengatakan ini adalah milik kita bersama, AFC keluarga kita, dan kami itu hanya memutuskan untuk bertahan. Apapun itu bertahan, step by step, tahun demi tahun,
dan di tangan beberapa orang inilah mengatakan AFC misalnya akan begini, itu yang terjadi. Kami hanya mendeklar aja bahwa perusahaan ini akan terus bertumbuh. Betul. Dari satu level ke level lain, misalnya berapa BV, ya itu akhirnya ya sebesar itu. Nah hari ini pun kayak udah top berapa di Asia Pasifik seperti itu. Jadi itu proses. Nah jadi hari ini pun kalau saya lihat orang yang di top itu semua adalah sahabat-sahabat saya yang bertahan. Yang lainnya drop out. Jadi pilih, kalau Anda drop out, hasil kerja Anda ya selesai, seperti itu aja. Ya. Karena baru 2 tahun, teman-teman. Coba kayak Cieni sekarang ada juga termasuk di awal-awal. Termasuk pionir juga. Coba bayangin kalau 10 tahun lagi. Ini semua jadi konglomerat semua. Amin. Saya nggak bisa bayangin itu. 10 tahun lagi kayak apa teman-teman yang ada di sini. Waduh, kok Budi Darwin, kok Adrian. Semua Anda akan lewati proses ini, teman-teman. Cieni juga baru mulai. Saya saksi beliau tuh. Dulu LOP, apa, masih terus sampai sekarang. Saya hampir jadi saksi semua orang. Karena saya main sama semua orang, teman-teman. Nah, Cieni, kita udah di 1,5 jam. Saya mau, boleh nggak Cieni kasih statement kepada donen, ini khususnya ya, specifically untuk mungkin donen-donen Cieni yang lagi nonton hari ini. Nah, romantis nih. Yang mereka semua yang nonton, karena saya kan main sama semua ya, ada Jimmy Drago, ada Pak Katin. Semua saya main semua, saya tahu mereka gimana. Lihat Cieni juga sebagai inspirasi kayak apa. Ada nggak sih mungkin 1-2 menit, 3 menit, ada yang Cieni pengen ngomongin ke mereka yang mungkin dari kemarin belum sempat ngomongin, sibuk apa-apa. Ada, selalu ada. Ya, saya intinya begini loh. Kalaupun mereka baru pertama kali mengenal saya, itu ya, intinya mereka harus tahu I love everyone equally. Ya, jadi intinya saya mengasihi semua orang melebihi apa yang mereka pahami. Ya, jadi termasuk dan saya bangga. Artinya kalau mereka sampai bergabung itu butuh keberanian, ya. Butuh suatu tekad. Nah, semua saya hargai. Ya, jangan merasa Anda tidak dihargai, jangan merasa bahwa Anda tidak penting, siapalah kami ini. Semuanya berharga loh, tapi intinya sama ya. Kalau kita memang butuh perhatian, kita yang harus datang, karena sekian ribu orang itu kita nggak tahu siapa yang serius mau ditolong. Nah, kalau mereka datang ke saya, selalu saya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi bukan terbatas hanya kepada tim saya, karena kan saya berpikir skalanya lebih besar. Ini adalah keluarga AFC. Jadi siapapun datang ke saya itu, saya semaksimal mungkin. Mungkin belum sempurna, saya banyak belajar dari Ko Budi yang selalu sabar, ya, murah hati, baik ke semua orang. Oh iya, berarti saya harus lebih sabar. Saya belajar banyak dari Pak Ernest, Niko, ya, Ko Yohanes, Ko ada semuanya, Pak Gunarto, Dr. Yudi, Dr. Louis, semua, even Bu Helen. Wow. Setiap orang itu menurut saya itu adalah sebuah kekayaan loh. Jadi teman-teman yang hari ini pun saya sambil mendengar, saya tidak menggurui, saya hanya sharing ya. Mungkin ya itu aja, tapi saya selalu berusaha sharingnya apa adanya. Nggak ada namanya, jadi mereka yang kenal saya itu tahu Cieni itu orangnya apa adanya. Nggak perlu takut di belakang apa saya omongin ada sesuatu yang tersembunyi, enggak. Polos. Ya bilang ya, nggak suka, saya bilang nggak suka, seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang, saya juga minta maaf ya. Dan saya bukan tipe yang merasa saya benar banget. Saya selalu ngomong ke semua orang. Saya bilang kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan ke saya, sampaikan. Saya juga mau belajar lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama bertumbuh. Nggak ada yang lebih hebat dari yang lain. Nah, ini ada Ko Budi Darwin nih, seru nih. Yes, seru. Budi Darwin, saya unmute ya. Ketawa Ko Budi. Ya. Sido kita nih. Ko Budi bisa kasih 1 menit, 2 menit nggak sih gambarin Cieni itu di mata Ko Budi seperti apa sih? Halo? Halo, ya. Halo? Nah, ini Ko Budi nih. Ini upline lagi, sedang upline nih. Iya, betul. Ini Ko Budi Bushido kita. Saya selalu simpen the best for the last. Jadi kayak Ko Budi Nisyanti itu agak di pojok-pojok di akhir deh, ya, ditunggu gitu. Nah, ini kan ada Ko Budi. Ko Budi kan upline-nya Cieni juga ya. Iya. Kok boleh nggak? Kalau Cieni saya lihat memang ya. ya.
Cieni Kasih pendapat lah tentang Cieni dari pertama kali saya kenal memang luar biasa. Jadi memang dia seorang leader ya. Walaupun dia sudah 20 tahun di tempat sana, tapi begitu dia bergabung di sini dia ingin selalu belajar. Ya, jadi saya lihat juga Cieni ini orangnya ini, artinya dari low profile ya, artinya terus mau belajar, terus bertanya ya kan? Karena saya lihat juga artinya terus terang, misalnya saya masih ingat waktu saya ke Medan gitu ya, Cieni selalu tanya, oke Ko Budi, saya mau jadi Bushido, apa yang mesti saya lakukan ya kan? Nah, saya cuma kasih simple, saya bilang oke, ada 2 strategi Cieni untuk jadi Bushido. Yang pertama harus punya 100 mobile stokis. Wah, itu bener loh. Itu dilakuin sama Cieni. Jadi begitu dia setiap kali kemana-mana, setiap kali untuk membernya dia yang ditawarin apa? Kamu harus jadi mobile stokis. Kenapa? Karena saya cuma bilang simple. Anda harus punya 100 mobile stokis, 50 di kiri, 50 di kanan. Karena anggap aja satu mobile stokis itu cuma reload 1 kali. Ya, untuk pembelanjaan 80 box saja, berarti 40 paket. Karena ada di kiri ada 50, berarti ada 2000 paket. Berarti ada 2000 pairing setiap bulannya. 1 tahun udah 24.000 pairing, pasti Cici jadi Bushido. Kenapa? Karena kita kan bukan mau jadi Bushido cuma 1 kali. Kita kan mau adalah menciptakan satu sistem yang kemudian yang tahun depan pasti kita jadi Bushido lagi ya kan? Artinya satu sistem yang terduplikasi dengan baik ya. Nah, kemudian strategi kedua adalah quantum. Nah, saya lihat memang hanya timnya Cieni loh. Begitu saya bilang quantum pakai alat kesehatan, yang dilakuin cuma Cieni. Jadi Cieni kalau namanya order itu paling banyak. Kalau order 5, 10 ya. Nah, saya lihat tim Cieni kayak seperti ada Cik Lydia ya kan, yang di Aceh ya kan, naik motor kemana-mana ya. Kenapa? Karena prinsip saya alat kesehatan ini sama seperti alat bantu gitu loh ya. Jadi, nah Cieni selalu juga artinya dia mau mendengarkan dan kemudian memang menjalankan nah gitu ya. Jadi ya good luck nih ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa ngejar ya minimal Danjo lah ya, jadi artinya minimal Danjo ya. Next kan tahun depan kan udah pasti Bushido ya. Oke deh, Ko Budi. Kenapa gini? Karena teman-teman seorang leader 20 tahun lebih, dia datang ke tempat rumah barunya dan dia belajar ulang dari nol. Nggak semua kayak begitu. Betul ya, Ko Budi ya? Iya betul. Karena banyak leader yang belum lepas jubahnya. Banyak yang leader merasa gelasnya udah paling oke deh. Dia nggak pernah mau kosongin. Saya selalu belajar banyak dari mana. Termasuk kayak Ko Budi, semua inspirasi kita semua ya. Saya juga, karena Ko Budi yang paling terkenal sabar, tekun. Maksudnya nggak gampang kayak gitu teman-teman. Makanya, mumpung yang Anda semua yang bergabung di bisnis ini, kalau Anda belum tahu, bertanyalah kepada leader Anda. Bagi Anda yang belum punya why-nya, bentuklah why-nya. Kenapa Anda harus sukses? Bagi Anda yang belum ada impiannya, bikinlah impian Anda. Dan yang terakhir adalah bagi yang nggak percaya diri Anda dengan kemampuan diri Anda, mulai bangunlah. Percayalah bahwa Anda pasti bisa. Karena Anda dilahirkan spesial. Anda adalah seorang ayah yang baik, Anda adalah seorang ibu yang baik, pasti bisa teman-teman. Nggak ada siapapun, ini krisis. Ada yang bisa jadiin alasan, ada yang bisa jadi cambukan. Saya lihat banyak leader, karena saya kan di Zoom tiap hari ya. Almost hampir sekarang saya tiap hari ada di Zoom. Saya lihat ada yang menyikapi krisis ini sebagai alasan, ada yang lihat krisis ini sebagai cambukan. Anda ada di mana? Anda ada di mana, itu pertanyaan paling penting. Oke, acara ini udah di penghujungnya. Pak Ernest mau nanya? Oke. Oh, Pak Ernest lagi ngurusin operasional. Kalau, nah oke, Cieni, boleh nggak kasih kalimat-kalimat bukan 1-2 patah kata, maksudnya kalimat yang buat teman-teman hari ini yang khusus dengerin Cieni, datang disediain waktunya di sini semua. Mudah-mudahan ada nggak sih yang Cieni pengen sampaikan ke mereka? Iya, dari tadi saya berdoa mau sampaikan apa ya? Sebenarnya menyampaikan itu orang mendengar sekilas. Tetapi saya pengen sebenarnya memberi lebih. Saya paham banget kita ada nggak gampang ya, karena pasti banyak tekanan. Ini sesuatu pandemi di mana kita terpaksa harus dikarantina di rumah. Jadi saya ajak teman-teman itu jangan menyerah. Dan kedua, Jimmy Drago ada di sana? Coba saya lihat dulu. Ada. Saya lihat. Izin dulu ya kepada tim ya. Ada ini. Ada ya. Jadi gini, besok sebenarnya kan saya khususnya tergerak itu
pengen menjadi saluran berkat bagaimana supaya semuanya bisa kuat melalui pandemik ini. Jadi setiap hari Selasa sih sebenarnya ya itu ada sesi bukan motivasi ya, powerful personal development, hanya setengah jam aja. Jadi izin dulu ya kepada tim yang running, saya mau membuka itu welcome, tapi karena memang Zoom-nya sangat terbatas, nanti Anda Jimmy mungkin nanti besok jam 8 is free ya teman-teman, kalau merasa butuh itu perlu suntikan semangat, welcome aja, nanti kita akan kasih linknya untuk di Facebook Live, bukan promosi ya. Sebenarnya saya pun maksudnya, aduh ini bermanfaat atau enggak, kalau untuk tim itu saya sudah lakukan 2 sesi, nah ternyata mereka saya lihat tuh sangat bersemangat. Jadi kalau welcome aja besok kalau mau ikut, itu hanya dari jam 8 sampai 9.30, semoga itu suntikan energi begitu setiap minggu membuat kita bisa melalui krisis pandemi ini bersama, saling kuat. Tidak masalah tim siapapun, karena kita satu keluarga perlu saling menopang. Jadi nanti tunggu aja linknya, kalau besok nanti mereka go live di Facebook jam 8 tepat, silakan masuk. Nah, seperti itu, silakan Anda juga, semoga kita sama-sama kuat ya, saling mendoakan. Itu aja. Nggak apa-apa, nanti dari live-nya Bro Jimmy, saya share aja dari Facebook perusahaan, jadi iya, siap. live-nya juga. Soalnya siap. Banyak belajar, kita bisa belajar dari mana. Cie ini kan orangnya semangat, teman-teman. Penting afirmasi sih, afirmasi ya, juga betul teman-teman. Ya, declare afirmasi the power of bahwa saya pasti bisa, saya akan jadi ayah yang baik, saya akan jadi suami yang baik, saya akan jadi leader yang baik. Itu Anda ulang terus tiap pagi, saya juga gitu. Saya orang produk afirmasi juga. Nah, tapi satu hal Niko, itu kan kata saya tanya Ko Budi, kata Ko Budi kebanyakan orang sih nggak mau belajar. Saya bilang, kok kalau terbuka mau diumum untuk Facebook, ngapain? Kata ya memang harus butuh dulu, benar nggak Niko? Kalau yang ini berapa orang ini merasa nggak butuh, ya nggak usah masuk besok. Betul. Yang merasa. Jadi saya mau tanya dulu nih teman-teman, merasa butuh nggak? Bukan ngajarin ya. Kalau besok karena merasa butuh nggak ada sesi free untuk personal development? Ya. Butuh. Dan nggak? itu kekuatannya CNI loh. CNI adalah kekuatannya selalu personal development, dari dulu itu terkenal. Dari training-trainingnya dari dulu kayak gitu. Nah, bagi Anda yang butuh, Anda pantengin jam 8 malam di Facebooknya Life Science, saya akan share dari live-nya Bro Jimmy Drago. Ini salah satu ini, dia adalah samurai termuda, umur 25 tahun. Saya tahu nih anaknya. Nanti saya juga akan bawa dia juga untuk home talk ini, interview gini, biar kita bisa belajar banyak. Oke teman-teman, sesi hari ini kita udah perfectly tutup, semua ilmu kita dapat. Ingat ya, tadi saya udah kesimpulin ya, selalu percaya sama diri Anda. Selalu percaya sama diri Anda. Jangan pernah Anda raguin diri Anda, Bapak Ibu. Satu aja. Tadi Ceni udah bilang, gimana untuk sukses? Jangan menyerah. Karena kalau Anda menyerah, gini teman-teman, kalau di AFC Anda gagal, Anda nggak bisa sukses di tempat lain karena rumusnya sama semuanya. Semua rumusnya sama, nggak ada di sini gampang, di sana susah, di sini susah, di sana gampang, nggak ada. Rumus sukses itu semua sama. Percaya sama diri Anda, jangan pernah raguin diri Anda. Saya selalu bilang sama Ko Titi, saya bilang, saya percaya Anda bisa. Kenapa Anda yang bilang nggak bisa? Saya ini percaya Anda bisa. Kalau saya nggak percaya sama leader-leader ini, saya nggak mau roadshow. Ngapain saya ke Banjarmasin? Nggak kenal. Cinovi percaya, saya percaya, Ko Budi juga datang ke kita semua percaya sama Anda. Sama kayak di sini teman-teman, Anda semua, saya percaya bahwa Anda pasti bisa. Nggak mungkin nggak. Jadi jangan menyerah. Pandemi ini jadikan cambuk, jangan jadikan sebuah alasan. Musibah ini jadikan keuntungan. Di saat orang mengeluh, di saat orang nggak kerja, di saat orang santai di rumah, Anda lakukan apa yang mereka tidak lakukan. Percayalah, apa yang Anda tanam, itu yang Anda tuai. Anda tanam kerja keras, Anda tuai keberhasilan. Amen. Jangan lupa, Tuhan selalu jadi tempat kita selalu bertanya, mengeluh, meminta. Ya, jangan ketuyul, kedukun ya. Pak Ernest mau tutup, boleh Pak? Ya sih ya, saya cuma bilang itu aja tadi, selalu bermimpi itu paling penting ya, gambarin, jangan pernah lupa. Itu kayaknya so simple, looks kayak gimana, cuman saya sendiri sudah pernah mengalami. Pilih gambar, Bapak Ibu mau apa.
Kalau nggak bisa kan, oh saya mau jadi Bushido, terus mau ngapain? Nggak jelas gitu kan. Tapi gambar, tulis, tempel. Kalau mau gambar Bushido perlu dan bonusnya ditempel di kamar. Itu paling penting. Supaya kenapa Bapak dan Ibu? Kita ini kan di dunia penuh dengan hal negatif ya. Kadang-kadang ditolak apa begitu Bapak Ibu ditolak. Kadang-kadang kalau nggak ada gambar itu, atau misalnya terjadi kesulitan, udah nawarin nggak mau, cuman kalau nggak ada gambar itu Bapak dan Ibu, kita lupa, kita aduh ketolak, akhirnya udahlah lupain aja lupa karena nggak ada gambarnya Bapak dan Ibu. Cuman kalau Bapak dan Ibu tempel gambar itu, mau ditolak 100 kali pun, itu gambar itu tetap ada dan menjadi mimpi Bapak dan Ibu. Saya dulu pernah punya gambar, punya bisnis sendiri waktu di Amerika, tapi kan waktu itu masih bekerja Bapak dan Ibu ya. Nah, karena ada gambar, saya mau begini. Waktu itu orang semua bilang impossible, nggak mungkin. Kamu mesti punya modal segini, mesti punya ini, nggak mungkin lah, nggak jelas. Saya datang ke tempat government untuk bikin izin, diketawain. Semua orang punya gambar-gambar yang gambar drawing untuk tempat segala macam. Sedangkan saya cuma punya kayak kantor nyewa gitu. Orang-orang ketawa, mana bisa bisnis begini, modal dari mana, ini itu semua ketawa-ketawa gitu. Saya pulang saya sedih, cuman saya lihat, oh ada gambar ini. Saya Google, saya cari, oh ternyata ada jalan lain yang nggak harus pakai seperti itu. Jadi gambar itu sangat penting Bapak dan Ibu. Mimpi dan perkataan itu penting ya, jangan sampai nggak dilakuin. Karena cuman itu aja, nanti berita negatif itu kita kalau ngomong, lawan lah Bapak dan Ibu ya. Jalan akan terbuka. Kalau kita terus ngomong, pasti terjadi. Saya pasti akan begini. Pak pasti akan bisa. Itu secara alam bawah sadar somehow dari di atas itu kayaknya mengatur supaya jalannya terbuka ke arah sana. Waktu Bapak dan Ibu perkataan positif itu gitu. Jangan pernah lupain itu. Itu hal yang very simple. Selanjutnya kalau mau sukses tinggal ikutin Niko aja. Prospect list itu hal-hal yang kita selalu bahas dan jangan pernah nggak dilakuin kalau mau sukses gitu ya. Prospect list, jangan udahlah percaya bisa, nggak ada prospect list, susah gitu. Saya lihat semua waktu zaman masih keluar gitu ya, kita masih roadshow, saya lihat semua yang sukses, semua yang jadi shogun, semuanya keluar Bapak dan Ibu, semuanya prospek sampai pagi gitu ya. Jadi nggak ada kata berhenti gitu ya. Saya cuma mau tutup. Terima kasih Cieni hari ini udah sharing luar biasa. Pak. Terima kasih semua yang sudah nonton hari ini. Semua jaga diri ya, sehat. Saya doain semua sehat, dijauhin dari segala sakit penyakit. Satu keluarga diproteksi ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Oke, semua teman-teman. Thank you. Karena kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf. Ya. See you tomorrow. Love saya you. pasti bisa. Saya pasti sukses. Amin. Amin. Dadah. Bye.